Bab 1021, Saya Berani. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wajah Gong Sun Ze berubah drastis, dia segera meletakkan kitab suci di tangannya dan bertanya, ini benar. Benar, dia dan rombongan sedang berjalan menuju gunung belakang. Jawab murid itu, apakah mereka mengatakan apa yang ingin mereka lakukan? Gong Sun Ze bertanya, mereka bilang mereka sedang mencari seseorang. Jawab murid itu, cari seseorang, pergi ke arah gunung belakang. Siapa yang ada di gunung belakang? Gong Sun Ze mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa waktu yang lalu, Guru Bufan datang ke paviliun tebasan naga kami, dan kemudian gunung digunakan sebagai tempat peristirahatan. Untuk menghindari gangguan peristirahatan Guru Bufan, murid kami dilarang mendekati gunung belakang selama periode ini. Jawab murid itu, Bufan, itu pasti dibawa oleh tetua tertinggi. Gong Sun Ze mengerutkan kening dan berkata, mereka datang ke sini. Apakah hanya untuk mencari Bufan? Tuan Paviliun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid itu bertanya, pertama kirim seseorang untuk menatap Fang Yu. Jika orang yang dia cari benar-benar Bufan, abaikan saja. Gong Sun Ze berkata dengan wajah tenang, saya harus pergi ke tetua tertinggi. Ingat, selama Fang Yu tidak membunuh kita, murid Paviliun Panjang yang melakukannya, apapun yang dia lakukan, jangan berhenti dia, apalagi mengatakan sesuatu yang buruk. Setelah berbicara, Gong Sun Ze berbalik dan pergi. Dan murid itu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Su Changge memimpin, Fang Yu mengikuti di belakang, dan berjalan langsung menuju gunung belakang Paviliun Zanlong. Sepanjang jalan, murid-murid Paviliun Pemotong Naga yang terlihat berpencar satu demi satu, memandang Fang Yu seolah-olah mereka sedang melihat iblis, panik dan kagum. Berita di sekte mereka cukup bagus, kata Fang Yu. Dengan cara ini, Su Changge dan Fang Yu sampai ke gunung belakang Paviliun Zanlong tanpa hambatan apapun. Bufan, mundur saja ke suatu tempat di belakang gunung. Su Changge berkata dengan mata dingin. Fang Yu menutup matanya dan melepaskan kesadaran rohaninya. Wow, kesadaran ilahi menyebar dengan cepat, menutupi seluruh bagian belakang gunung. Segera, Fang Yu mengunci lokasi Bufan. Bermeditasi di tengah puncak gunung. Orang ini berjubah merah, dengan wajah lebih muda dan tanda merah kecil di kening. Budidaya pada awal masa Fit. Pada saat ini, Bufan tiba-tiba membuka matanya seolah merasakan kesadaran ilahi Fang Yu. Ketemu dia, ayo pergi. Fang Yu berkata dengan lemah, sosoknya melompat ke udara. Su Changge segera mengikuti. Semenit kemudian, keduanya sampai di puncak gunung dan mendarat di depan Bufan. Bufan masih bermeditasi di tanah. Siapa kamu? Bufan bertanya dengan acuh tak acuh, mengangkat matanya, menyipitkan mata. Dalam pandangannya, yang di depannya berada pada tahap awal tahap transformasi, dan yang lainnya bahkan lebih menyedihkan, sepertinya yang ada hanya basis budidaya tahap pemurnian. Kedua orang seperti itu sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Fang Yu melirik Su Changge. Saat ini, Su Changge sedang menatap Bufan, matanya penuh kebencian, dan aura pembunuh yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Selama 8 tahun, dia tidak pernah menyerah pada gagasan balas dendam. Hari ini, dia akhirnya berdiri di depan Bufan dan akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukan ini. Dia senang, dia marah, dia benci. Jika bukan karena orang ini, tuannya tidak akan mati, dan adik perempuannya juga akan hidup dengan baik. Oh, apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Bufan menunjukkan senyum sarkasme di wajahnya, berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, dan berkata, Paviliun Zanlong benar-benar tidak ingin melihatku. Biarkan saja dua orang idiot masuk. Bufan, hari ini aku harus membiarkanmu membayar nyawaku. Su Changge berkata dengan kasar. Sepertinya kamu sangat kejam padaku, tapi maaf, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu. Bufan tersenyum, mata Su Changge memerah, dan dia berkata, saat itu, kamu membunuh Bai Xiaocheng, Su Yuanzu. Aku akan mengukir kejadian ini di batu nisanmu. Bufan mengangkat alisnya sedikit dan berkata, oh, ternyata itu adalah balas dendam atas Su Yuanzu yang lama. Kamu mengatakannya sebelumnya, aku benar-benar tidak ingat. Kudengar lelaki tua itu marah padaku. Aku mendengarnya saat itu. Aku hampir menertawakan berita ini, tahukah kamu? Gigi Su Changge berderit, tangan kanannya mengepal belati,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas menuju Bu Fan. Pergilah, aku bilang aku akan membantumu. Fang Yu mengirimkan pesan ke Su Changge. Dengan kata-kata Fang Yu, Su Changge tidak lagi bertoleransi, dan bergegas menuju Bu Fan sambil mengaum. Bu Fan memandang Su Changge yang bergegas, menyeringai, senyumnya kejam dan nakal. Beranikah kamu datang kepadaku untuk membalas dendam hanya dalam masa transformasi ilahi? Apakah kamu benar-benar membenciku, atau ada yang salah dengan otakmu? Bu Fan mengangkat tangan kanannya untuk mengumpulkan energi aslinya. Saat ini, Su Changge sudah bergegas ke depannya, menusukkan belati ke lehernya. Sudut mulut Bu Fan melengkung, dan dia mundur selangkah, berusaha menghindar. Namun saat ini, dia merasakan sakit yang menusuk di lutut kanannya. Retak, tempurung lutut kanannya hancur total. Menusuk, Bu Fan tidak menghindar, dan belati Su Changge menyapu lehernya, menyebabkan noda darah mengalir keluar. Dia bersenandung teredam, menatap Su Changge di depannya, matanya terkejut. Kali ini, Su Changge memegang belati itu lagi dan mengayunkannya ke arah wajah Bu Fan. Bu Fan mengertakkan gigi dan menyatukan tangannya, mencoba mengumpulkan energi aslinya. Retakan, ada suara tajam lainnya, kedua lengan Bu Fan terputus dari sikunya. Apa? Bu Fan tidak dapat menahannya lagi dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dan belati Su Changge telah mengenai pipi Bu Fan, meninggalkan bekas yang dalam. Rintik, setelah dua pukulan tersebut, Bu Fan kehilangan 3 anggota tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari luka di wajahnya. Dia meratap sambil menatap Su Changge di depannya dengan ekspresi ngeri. Lebih dari satu orang, pasti ada lebih dari satu orang yang melakukannya padanya. Seseorang diam-diam membantu Su Changge. Bu Fan mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menyadari Fang Yu berdiri tidak jauh di belakang Su Changge. Apakah orang ini? Tapi dia jelas hanya memiliki periode pemurnian Qi. Jangan mencarinya, aku yang melakukannya. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Bu Fan terkejut. Bu Fan, menurutmu aku tidak akan siap? Aku berencana membalas dendam. Aku sudah merencanakannya selama 8 tahun. Su Changge berkata dengan suara serak, saya tahu bahwa kultivasi Anda tinggi, jadi, saya cari saja seseorang yang lebih tinggi dari Anda, begitu tinggi sehingga Anda tidak dapat membayangkannya, untuk membantu saya. Hari ini, aku tidak ingin bertahan hidup. Dengan itu, Su Changge mengepalkan belatinya lagi dan mengayunkannya ke arah Bu Fan. Berhenti, Bu Fan sudah sangat ketakutan. Dia tidak ingin memikirkan mengapa Fang Yu hanya memiliki nafas masa pemurnian, dia hanya ingin bertahan hidup. Jika kamu ingin balas dendam, kamu harus melakukannya sendiri. Cari penolong untuk membalas dendam, pria seperti apa? Tuan dan adikmu tidak akan beristirahat dengan tenang ketika mereka melihatmu begitu tidak menjanjikan. Bu Fan berteriak, memanggil. Begitu suara Bu Fan turun, tempurung lutut kirinya tertusuk seberkas cahaya dari ujung jari Fang Yu. Apa? Wajah Bu Fan berubah, dan dia berteriak lagi. Siapa bilang balas dendam hanya bisa dilaporkan sendiri? Fang Yu berkata dengan ringan, peraturanmu. Tuanku adalah orang alami. Jika kamu berani membunuhku, seluruh gerbang bayangan akan dikuburkan bersamamu. Pikirkan tentang murid-murid tak bersalah yang terlibat olehmu. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Bu Fan berteriak dan menjadi gila. Tanah menderu. Su Changge mengepalkan belatinya erat-erat dan menusuk bahu kanan Bu Fan dengan kuat. Duri. Selanjutnya, Su Changge memegang belati dan menusuk tubuh Bu Fan satu persatu, ekspresinya sangat dingin. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Bu Fan mengejang dan berteriak terus-menerus, nadanya masih penuh kebencian. Ada percikan darah terus-menerus di wajah dan tubuh Su Changge. Tapi wajah Su Changge tanpa ekspresi, dan serangannya menjadi lebih ganas. Fang Yu dapat melihat bahwa setiap pukulan Su Changge menghindari maksudnya. Jelas dia tidak ingin Bu Fan mati begitu saja, tapi ingin menyiksanya sebentar. Namun, suara Bu Fan menjadi semakin kecil karena terlalu banyak luka dan pendarahan. Tusukan ini berlangsung 5 menit. Su Changge berdiri, wajahnya berlumuran banyak darah. Ia merendahkan diri sambil menatap Bu Fan yang matanya masih terbuka, mengangkat kaki kanannya dan menginjak dada Bu Fan. Siapa yang berani membunuh muridku? Saat ini, sebuah suara datang dari atas. Seperti guntur, seperti sambaran petir, paksaan yang mengerikan jatuh dari langit. Ledakan,
Su Changge mendarat dengan satu lutut dan bersenandung teredam, wajahnya pucat. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Sesosok dengan cepat jatuh ke udara. Ledakan, benda itu jatuh tepat di depan Bu Fan. Saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya. Wow, Su Changge dan Bu Fan tersapu oleh kekuatan besar dan terbang menuju Fang Yu tanpa terkendali. Su Changge terjatuh tepat di belakang Fang Yu, sedangkan Bu Fan yang berlumuran darah terjatuh di jari kanan Fang Yu. Fang Yu meraih kepala Bu Fan, menghadap sosok di depan, mencibir, "Saya berani." Sosok yang berdiri di depan Fang Yu, berkibar dalam warna putih. Rambutnya sangat panjang, menutupi bahunya, hitam dan cerah, dan tidak ada rambut putih yang terlihat. Mata pria itu sangat tajam, seolah dia bisa menembus jiwa orang lain, wajahnya sangat suram. Fang Yu tahu bahwa orang di depannya adalah guru Bu Fan, pria sejati Tianlun. "Tuan, tolong aku." Bu Fan yang tertangkap di tangan Fang Yu berkata kesakitan. Saat berbicara, dia terus menyemburkan darah dari mulutnya, sangat menyedihkan. Zhenlun memandang Bu Fan, pupil matanya menyusut tajam. Bu Fan adalah satu-satunya muridnya, dan dia telah lama dianggap sebagai orang yang mewarisi jubah tersebut. Tapi sekarang, Bu Fan terluka seperti ini. Tubuh bagian atasnya dipenuhi luka tusuk belati, dan darah terus-menerus menetes ke tanah. Wajahnya juga berlumuran darah, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ledakan, orang asli Tianlun hanya merasakan ledakan di otaknya, dan amarahnya membara dengan hebat di dadanya. Sekarang, dia tidak memikirkan apapun, hanya ingin menyelamatkan Bu Fan dan membalas dendam. "Tidak peduli siapa kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini." Orang sejati Tianlun menatap Fang Yu, dan berkata dengan suara dingin. Aura dasar budidaya di tubuhnya telah dilepaskan sepenuhnya. Antara tahap akhir masa fit dan puncaknya, auranya tidak sekuat sombong. Fang Yu meraih kepala Bu Fan dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli seberapa galaknya penampilanmu, tidak ada gunanya. Muridmu ada di tanganku. Selama aku menerapkannya dengan ringan, kepalanya akan meledak seperti balon." Mendengar kata-kata ini, jantung Zhenlun Zhenren melonjak dan wajahnya sedikit berubah. "Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fang Yu. Anda mungkin pernah mendengar nama saya." Fang Yu berkata dengan ringan. "Fang Yu, Fang Yu." Wajah Zhenlun berubah lagi. Nama Fang Yu memang sedang terdengar akhir-akhir ini. Mengenai perbuatan Fang Yu yang lain, Tianlun Zhenren semua mencibir padanya, hanya berpikir bahwa dia adalah orang awam yang memiliki kekuatan daftar suci tetapi terobsesi dengan pusat perhatian dan apa yang disebut kekuatan seni bela diri. Tapi 3 hari yang lalu, dia mendengar bahwa Chang Yuan dari Clear Sky School juga dikalahkan oleh Fang Yu, dan kekalahan itu menyedihkan. Sejak itu, dia berubah pikiran. Hubungannya dengan Chang Yuan terbilang baik. Chang Yuan berada di peringkat 23 dalam daftar suci, dengan basis budidaya di tengah periode fit, dan akan memasuki tahap terakhir. Budidaya seperti itu sudah sangat kuat. Fang Yu bisa mengalahkan yang sekuat itu. Hanya, "Fang Yu, muridku dan aku tidak memiliki keluhan terhadapmu, mengapa kamu ingin membunuhmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di ibu kota utara yang dapat membunuhmu?" Tianlun yang asli menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. "Tidak ada keluhan dan dendam. Ngomong-ngomong soal ini, aku baru ingat bahwa aku berjanji sebelumnya, orang akan membiarkanmu bunuh diri." Fang Yu berbalik dan melemparkan Bu Fan ke kaki Su Changge. Bu Fan terjatuh dengan keras ke tanah dan mendengus teredam, bahkan darah tumpah dari luka di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Tianlun Zhenren menjadi semakin marah dan suka membunuh. "Izinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa orang bernama Su Changge ini adalah murid Su Yuanzu. Hubungannya dengan Su Yuanzu pada dasarnya mirip dengan hubungan antara Anda dan Bu Fan." Fang Yu memandang guru Tianlun dan berkata, "Su Yuanzu." Zhenlun terkejut sejenak, dan dengan cepat mengingat apa yang terjadi 8 tahun lalu. Dia menatap Su Changge lagi, matanya berubah. Dia tahu betul kejadian saat itu. Ketika Bu Fan membawa murid perempuan Su Yuanzu kembali, dia ada di sana. Tapi dia tahu karakter Bu Fan, jadi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bagaimanapun, itu hanyalah murid perempuan Su Yuanzu, dia tidak peduli sama sekali. Tapi setelah itu, Su Yuanzu datang ke pintu bersama Huaixu. Ini di luar imajinasinya,
Hanya saja Bu Fan melakukannya dengan sangat bersih dan tidak meninggalkan bukti. Dia hanya perlu memastikan bahwa Bu Fan belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan tidak mungkin dia bisa melakukannya meskipun dia sedang hamil. Menurutnya, kejadian ini tak lebih dari sekedar persoalan sepele. Selama beberapa tahun terakhir, dia hampir lupa. Tapi aku tidak memikirkannya. Sekarang Bu Fan terluka seperti ini, ternyata itu adalah akibat buruk dari kejadian itu. Zenlun menyipitkan matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Su Changge, yang menatapnya dengan kebencian, dan berkata, Su Changge, apa yang terjadi saat itu, telah berlalu. Tuanmu tidak meminta kami untuk membalas dendam pada awalnya. Tujuannya adalah untuk melindunginya. Gerbang bayangan, apakah kamu melakukan ini hari ini dengan persetujuan tuanmu? Tuanku telah meninggal selama 8 tahun. Su Changge meraung dengan mata merah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tianlun Zhenren sedikit berubah. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Su Yuanzu sudah mati atau meninggal 8 tahun lalu. Bahkan jika tuanmu sudah mati, kamu juga harus menuruti kemauannya. Jangan membayar konsekuensi bencana untuk sesaat. Manusia sejati Tianlun menyipitkan mata sedikit dan berkata, jika kamu membunuh Bu Fan hari ini, di dalam gerbang bayangan bagaimana dengan muridnya? Apakah kamu akan merusak akumulasi bertahun-tahun di gerbang bayangan untuk kehidupan seorang murid perempuan? Kata-kata Zenlun Zhen mengandung ancaman yang kuat. Mendengar kata-kata tersebut, Su Changge tertawa marah. Dia mengepalkan belati di tangannya lagi, dan menghantam dada Bu Fan. Hentikan untukku, seru Tianlun yang asli. Energi menyebalkan yang kuat meledak ke arah Su Changge. Fang Yu mengambil langkah ke kanan, berdiri di depan Su Changge, melipat tangan dan mengangkatnya. Ledakan, tanah pecah. Su Changge di belakang Fang Yu hanya merasakan angin kencang menerpa. Namun kekuatan Zen Qi tidak menimpanya. Kamu bisa terus menyiksanya, Tianlun yang asli tidak akan pernah menyentuhmu. Suara Fang Yu terdengar di telinganya. Ledakan. Kemudian, Su Changge mendengar suara ledakan. Fang Yu di depannya sudah bergegas menuju Tianlun yang asli. Su Changge menunduk dan menatap Bu Fan yang sudah dalam kondisi setengah koma. Kebencian di matanya tidak berkurang setengahnya. Setelah memikirkannya, dia berhenti melakukannya, tapi meraih kepala Bu Fan dan membiarkannya melihat ke depan. Perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana bosku menghancurkan tuanmu. Su Changge berkata dengan dingin di telinga Bu Fan. Fang Yu, apakah kamu yakin ingin melawanku? Tianlun yang asli bertanya dengan suara dingin sambil menatap Fang Yu yang bergegas ke depan. Saya berani melawan dunia seni bela diri di ibu kota utara. Hanya Anda satu-satunya. Apakah Anda masih takut? Fang Yu tersenyum dingin dan melayangkan pukulan ke dada Dao Tianlun. Wajah Zenlun sedikit berubah. Telapak tangannya ditepuk dengan telapak tangannya. Bas, dengan kilatan cahaya, sosoknya muncul 30 meter jauhnya. Dia mendengar desas-desus bahwa kekuatan fisik Fang Yu sangat menakutkan, dan senjata ajaib kelahiran Chang Yuan, labu perak Xuan, dihancurkan berkeping-keping oleh Fang Yu dengan kedua tangannya. Karena itu, untuk melawan Fang Yu, kamu tidak boleh dekat. Roda emas 3 inci. Tianlun Zhenren menjentikkan tangan kanannya ke depan, dan cahaya keemasan menyala. Fang Yu melihat lingkaran emas kecil muncul di udara, dan terbang ke arahnya dengan cepat. Ketika dia hendak tiba di depan Fang Yu, gelombang www.novelringan.com gelombang lingkaran emas tiba-tiba melebar, dan kemudian langsung menempel di tubuh Fang Yu. Ketat, Tianlun Zhenren menjabat tangan kanannya. Tubuh bagian atas Fang Yu terkurung oleh lingkaran emas. Hujan pedang surga yang jatuh. Orang asli Tianlun berteriak keras dengan kedua tangan mencubit. Di atas kepala Fang Yu, serangkaian bilah pedang tembus pandang yang bersinar dengan cahaya perak tiba-tiba muncul. Bilah pedang terus bersaing dan menjadi padat. Di saat yang sama, aura yang terlalu kuat untuk dilihat langsung terpancar. Menjatuhkan, pedang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Fang Yu, yang terkurung oleh lingkaran emas, sepertinya tidak bisa bersembunyi. Tapi saat ini, Fang Yu tiba-tiba melakukan upaya dengan kedua tangannya. Engah, lingkaran emas langsung putus. Saat ini, cincin halus di jari telunjuk kanan Fang Yu sudah bersinar. Pertukaran luar angkasa. Fang Yu mencibir di sudut mulut Fang Yu, melihat Tianlun asli di depannya. Tianlun yang asli bersentuhan dengan senyuman Fang Yu, dan jantungnya berdebar kencang. Bas, detik berikutnya,
Orang asli Tianlun hanya merasakan penglihatannya tiba-tiba berubah. Aura pedang tajam muncul di atas kepalanya. Manusia sejati Tianlun mendongak, wajahnya berubah drastis. Dia telah bertukar posisi dengan Fang Yu. Hujan pedang yang jatuh. Sasarannya menjadi dirinya sendiri. Wajah Zenlun Tianlun pucat, dia meraung, dan segera menjabat tangannya, melepaskan energi aslinya sebagai pertahanan. Bum-bum, lalu, terdengar suara gemuruh. Tempat di mana Tianlun yang asli berada, dibombardir oleh hujan pedang yang jatuh, asap ada di mana-mana, dan puing-puing berceceran. Dan Fang Yu berdiri di posisi asli manusia sejati Tianlun, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Teknik sihir yang baru saja dia gunakan adalah hasil dari beberapa hari terakhirnya. Ini adalah teknik spasial, sederhana dan langsung. Gunakan kekuatan ruang untuk melakukan penggantian posisi. Karena kecepatan casting yang sangat cepat, sulit bagi orang biasa untuk bereaksi, bahkan orang alami yang mendekati puncak periode Fit. Kamu tidak akan terbunuh oleh mantramu sendiri secara langsung. Fang Yu melihat ke depan dan sedikit menyipitkan mata. Saat ini, tidak ada pedang tembus pandang di udara. Asap dan debu berangsur-angsur menyebar. Sosok Tianlun yang sebenarnya muncul. Ada banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya berdarah. Sepertinya teknikmu cukup kuat, dan bahkan aku tidak tahan. Untungnya, aku mengubah posisiku bersamamu tepat waktu. Fang Yu tersenyum. Dihadapkan pada sarkasme Fang Yu, wajah Tianlun sangat jelek. Tapi di saat yang sama, hatinya penuh dengan keterkejutan. Di permukaan, Fang Yu hanya memiliki basis budidaya selama periode pemurnian Qi. Tapi keahliannya, serta mantra luar angkasa yang baru saja dia gunakan, semuanya memastikan bahwa dia pasti tidak berada dalam periode pemurnian Qi. Jenis kultivasi apa yang dimiliki orang ini? Mengapa tidak terlihat? Zenlun menatap Fang Yu, matanya berkedip. Saya baik-baik saja, saya telah memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan bakat saya, dan kemudian giliran saya untuk menembak. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Suara itu jatuh. Fang Yu melangkah mundur dengan kaki kirinya, sedikit menekuk lutut. Ledakan. Setelah itu, dia membanting kakinya dan bergegas menuju Tianlun yang asli seperti bola meriam. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan ledakan sonik di udara. Orang asli Tianlun baru saja merasakan angin kencang bertiup, wajahnya terkejut, dan dia ingin melarikan diri. Tapi dia terlambat, sebuah tinju besar muncul di depannya. Retak, Fang Yu menderita pukulan frontal di wajah Tianlun yang asli, dan seluruh bagiannya tenggelam. Di saat yang sama, sosoknya terbang mundur. Fang Yu membanting ke depan, meraih kaki kanan Zenlun, menariknya kembali, dan membantingnya ke tanah. Ledakan, orang asli Tianlun menabrak tanah, dan wajahnya yang cekung memuntahkan banyak darah, membuat suara teredam. Tangan kanan Fang Yu masih menggenggam pangkal kaki kanan manusia sejati Tianlun, mengangkatnya, dan menghantam tanah lagi. Ledakan, terdengar suara keras lagi, dan tanah retak. Pada saat ini, Su Changge di kejauhan telah mengertakkan gigi dan berdiri dengan semangat. Dia melihat pemandangan di depannya. Dalam kejadian itu, Tianlun Zhenren adalah kaki tangan utamanya. Jika bukan karena keberadaan orang sungguhan, Bu Fan tidak akan pernah sombong. Selama 8 tahun terakhir, Su Changge selalu memikirkan balas dendam, tetapi dia selalu merasa putus asa. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, bahkan jika dia bisa mengejar Bu Fan, dia tidak bisa mengejar Tianlun yang sebenarnya. Inilah kekuatan yang berada di garis depan daftar suci. Bahkan dalam mimpinya, Su Changge tidak berani memimpikannya adegan menghadapi Tianlun yang asli. Tapi sekarang, seseorang membantunya mencapai tujuan ini. Fang Yu mengalahkan orang asli Tianlun. Kalahkan dengan sangat keras. Bang, 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 terjadi beberapa tabrakan berturut-turut. Saat ini, tragedi Tianlun Zhenren tidak jauh lebih baik dari muridnya Bu Fan. Su Changge menarik Bu Fan dan memintanya untuk melihat pemandangan di depan. Perhatikan baik-baik, ini tuanmu. Penyelamatmu, yang kamu andalkan. Su Changge berkata dengan suara serak, mengapa kamu tidak sombong sekarang? Teruslah mengancamku. Bu Fan, dalam keadaan setengah sadar, menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong, tapi tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Tapi matanya sudah penuh keputusasaan. Perkataan Su Changge menusuk hatinya. Memang benar, Tianlun Zhenren adalah pendukungnya. Tapi sekarang, Tianlun Zhenren juga dipukuli. Dia tahu,
Itu tidak ada harapan. Saat ini, tuan dan murid mereka berada dalam bencana. Fang Yu, jika kamu membunuhku, kamu harus membayar mahal, kata Zenlun dengan sangat kesakitan. Aku bisa bicara, sepertinya aku masih belum berjuang cukup keras, kata Fang Yu. Kamu demi anak gerbang bayangan, menyinggung sejumlah besar daftar suci yang kuat, kamu memikirkannya, kata Zenlun dengan susah payah. Ledakan, Fang Yu menghancurkan bahu kiri Tianlun yang asli dengan pukulan, menghancurkan tulangnya. Apa? Tianlun yang asli mengejang, mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Fang Yu berdiri dan memandang Su Changge. Jika kamu mau, biarkan kamu menyelesaikan ini. Fang Yu berkata, dia pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Su Changge menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara. Tapi saat ini, ada dua nafas yang sangat kuat. Ada puluhan aura biksu juga muncul di belakang. Seseorang di sini, kata Fang Yu sambil menoleh untuk melihat ke belakang. Segera, kedua sosok itu mendarat sekitar 50 dari Fang Yu. Yang satu tua, yang lain tampak lebih muda. Keduanya memandang Bu Fan, penyanyi Su Chang, dan kemudian mengikuti jejak Fang Yu. Jika mereka tidak memperhatikan situasi di sini sejak lama, mereka bahkan tidak akan bisa mengenali identitas kedua orang ini. Sungguh menyedihkan, mata lelaki tua dan lelaki parubaya itu penuh dengan keterkejutan. Lusinan murid elit yang mengikuti dari belakang berjaga di udara. Saudara Fang, di Xia Gong Sun Ze, dia adalah Master Paviliun Sanlong. Pria parubaya itu melangkah maju sambil mengepalkan tinjunya. Apa, kamu ingin menghentikanku? Fang Yu bertanya sekilas pada Gong Sun Ze. Ekspresi Gong Sun Ze menjadi stagnan, dia menatap lelaki tua di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, ini penatua Tae Chung di sampingku, dia. Dengan kata lain, lelaki tua itu telah mengambil langkah maju dan berkata, saya adalah Taizong yang asli, penatua tertinggi dari Paviliun Pemotongan Naga. Tianlun yang asli adalah teman lama saya. Saya tidak tahu kebencian apa yang Anda miliki sebelumnya, tetapi itulah yang saat ini. Sepertinya, balas dendammu hampir berakhir. Tolong minggir, biarkan mereka mengampuni nyawa mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sebelumnya, luka yang mereka derita sekarang sudah cukup untuk membayar dosa mereka. Mendengar kata-kata ini, wajah Su Changge sedikit berubah. Penatua tertinggi Paviliun Pemotong Naga, Taizong, berada di peringkat ke-13 dalam daftar suci, dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Dia berdiri untuk berbicara mewakili orang asli Tianlun. Situasinya menjadi rumit. Ledakan, tapi saat ini, ada suara keras di depannya. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menginjak bahu kanan Zenlun. Retak, tulang bahu kanan Tianlun asli juga hancur berkeping-keping. Apa, orang asli Tianlun hanya bisa mengeluarkan sedikit senandung yang menyakitkan, jelas dia tidak akan mampu lagi mendukungnya. Saat ekspresi Taezong berubah, dia hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia bersentuhan dengan mata dingin Fang Yu. Tampilan ini, seperti dua bilah tajam, langsung menembus jiwanya dan mencapai jantungnya, membuatnya merasa kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Taezong tampak kaget dan mundur 2 langkah. Penampilan seperti itu, dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang siapa yang memberimu kekuatan untuk memaafkan atas nama orang lain? Fang Yu memandang Taezong dan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu bahwa dosa bisa dibayar? Petik 2. Dua pertanyaan ini terdengar seperti drum di otak Taezong. Tae Chung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Melihat situasinya tidak baik, Gong Sun Ze segera mengambil 2 langkah ke depan dan membungkuk, Tuan Fang. Kamu telah melakukan dosa, kamu tidak dapat hidup. Fang Yu melihat Tianlun asli di bawah kakinya, dan melanjutkan, ketika mereka menginjak-injak kehidupan dan martabat orang lain, mereka pasti tidak pernah mengira bahwa hari ini akan terjadi. Gong Sun Ze mempertahankan postur membungkuknya, takut untuk berbicara. Manusia surgawi ke-6 dalam daftar suci telah dipukuli seperti ini. Sungguh konyol datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Tapi bagaimanapun juga, Tae Chung terlalu tua, dan dia tidak bisa menahannya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Tae Chung tidak boleh meminta belas kasihan lagi, apalagi mencoba melakukannya. Konsekuensi dari kemarahan iblis besar di depannya ini adalah bencana. Sepertinya Tianlun masih punya banyak teman sepertimu. Fang Yu memandang Taizong dan bertanya.
Ekspresi Tae Chung berubah dan dia tidak berani bicara. Mereka kuat dan membentuk kelompok. Orang seperti itu benar-benar putus asa. Fang Yu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, tapi bertemu denganku, adalah kesialan bagi kalian. Selama kata-kata itu, Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala manusia sejati Tianlun. Ledakan. Dengan suara keras, kepala Tianlun yang asli meledak, darah berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan ini, Tae Zong dan kelompok murid elit di udara keduanya memiliki wajah pucat. Aku membunuhnya di depanmu, apa yang bisa kamu, bagaimana? Fang Yu memandang Tae Zong dan bertanya. Seluruh tubuh Tae Chung gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. Melihat Fang Yu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun perlawanan di hatinya, tetapi ketakutan. Dia tahu bahwa Fang Yu ingin membunuhnya bahkan dengan itu, tapi itu hanya masalah kenyamanan. Saat ini, Fang Yu mengalihkan perhatiannya, menatap Su Changge, dan berjalan mendekat. Dia meninggal, kata Fang Yu sambil menatap Bu Fan yang sedang menggendong penyanyi Su Chang itu. Saat ini, mata Bu Fan masih setengah terbuka, tapi dia tidak lagi marah. Tentunya karena terlalu banyak luka, aliran darah terus mati. Cara kematian ini bisa dikatakan sebagai pengalaman yang menyakitkan baginya. Su Changge memandang Fang Yu, matanya memerah, dan dia tidak dapat berbicara. Apakah kamu ingin terus menyiksa? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Tidak, kata Su Changge. Orang asli Tianlun telah meninggal, dan Bu Fan juga telah meninggal, dan kematiannya sangat menyedihkan. Dengan bantuan Fang Yu, Su Changge memenuhi janji yang dia buat di depan tuannya, dan berhasil membuat Tianlun Zhenren dan Bu Fan membayar harga yang pantas. Kalau begitu berikan dia padaku. Fang Yu berkata sambil mengambil alih Bu Fan lalu melemparkannya kembali. Mayat Bu Fan terjatuh di samping tubuh manusia sejati Tianlun yang tanpa kepala. Jika orang lain menggunakan metode aneh untuk membuatnya hidup, lebih baik langsung membakarnya. Kata Fang Yu sambil mengangkat telapak tangan kanannya. Wow, nyala api merah keemasan menyerbu ke arah kedua mayat itu, dan menyala dengan kuat dalam sekejap. Bising, terdengar suara panas yang mengerikan. Hanya dalam beberapa detik, mayat master dan muridnya, Zhenlun Zhenren dan Bu Fan, berubah menjadi abu dan menghilang ke dunia selamanya. Ada keheningan di sekitar, entah itu Gongsun Ze atau Tae Zong, atau murid elit di belakang, mereka semua tidak berdarah saat ini, dan mereka tidak berani bernapas. Fang Yu di depannya, benar-benar iblis yang dikabarkan. Terlalu kejam untuk memulainya. Di hadapan begitu banyak orang, Zhenlun Zhenren dan Bu Fan digagalkan menjadi abu, tanpa tulang tersisa. Pergi, Fang Yu berkata pada Su Changge. Tetapi ketika dia berbalik, Fang Yu teringat sesuatu, menatap Tae Zong, dan langsung berjalan mendekat. Tae Chung menegang. Fang Yu berjalan ke arahnya dan berkata dengan hampa, kalian semua tahu siapa saya. Jika Anda ingin membalas dendam Tianlun dan Bu Fan, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Tapi jangan pernah berpikir untuk menyerang gerbang bayangan. Kalau tidak, jika aku menangkap seseorang, aku akan membantai semua orang yang terlibat. Setelah berbicara, Fang Yu menepuk bahu Tae Zong. Tae Chung berdiri di sana, keringat mengucur dari dahi hingga wajahnya. Ledakan. Setelah beberapa saat, Tae Zong langsung merosot ke tanah. Elder Tae Zong, kamu baik-baik saja. Gongsun Ze segera berlutut dan bertanya. Mata Tae Zong membelalak, dan masih ada ketakutan di matanya. Kelompok murid elit di belakang paviliun pemotong naga bahkan lebih terkejut. Penatua Tae yang dihormati dan dihormati, pria perkasa peringkat 13 dalam daftar suci, ditakuti oleh Fang Yu. Hal semacam ini, mereka tidak pernah memimpikannya sebelumnya. Pada saat ini, sosok di antara murid elit muncul, bergegas ke arah tempat Fang Yu dan Su Changge pergi. Seseorang mengikuti. Fang Yu berhenti di udara dan berkata. Su Changge juga berhenti, dan keduanya berbalik dan melihat ke belakang. Seorang pria muda muncul di depan Fang Yu. Orang ini adalah pedang Murong yang diselamatkan oleh Fang Yu sebelumnya. Apa yang terjadi? Aku akan membalaskan dendam Bu Fan secepat ini. Fang Yu bertanya. Murong Jian memandang Fang Yu, mengepalkan tinjunya, membungkuk, dan berkata, orang yang menyelamatkan hidupku terakhir kali di kompetisi Baizong dan membuatku menyerah dan menyelamatkan hidupku. Bukankah itu Tuan Fang? Ini aku, jawab Fang Yu. Terima kasih, Tuan Fang, karena telah menyelamatkan hidup Anda.
kata Murongjian tulus, sambil membungkuk. Tidak ada yang lain, ayo pergi, kata Fang Yu. Juga minta Tuan Fang memberi saya kesempatan untuk membayar kembali. Murongjian mengangkat kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah Su Changge berubah dan dia merasakan krisis. Apakah anak ini ingin menjadikannya sebagai pengikut utama? Kemampuan Tuan Fang lebih tinggi dari langit, dan itu melampaui apa yang dapat dipahami orang biasa. Untuk orang seperti dia, bahkan bintang dan bulan pun dapat dengan mudah dipetik. Bagaimana Anda membutuhkan hadiah Anda? Su Changge mengangkat alisnya dan berkata, meski kekuatannya sedikit, tapi kebaikan penyelamatan nyawa harus dilaporkan. Kata Murongjian dengan wajah serius. Tidak apa-apa, Tuan Fang tidak hanya sangat cakap, dia juga mulia, dan dia tidak pernah meminta imbalan atas perbuatan baik. Cukup bagi Anda untuk memiliki hati yang membalas rasa terima kasih Anda. Imbalan yang besar tidak diperlukan. Tuan Fang memang seperti itu. Dengan hati seluas langit, saya tidak akan peduli dengan hal kecil ini. Su Changge mulai berbicara lagi. Murongjian memandang Su Changge dengan ekspresi membosankan. Fang Yu melirik Su Changge, dan Su Changge segera menutup mulutnya. Saya tidak bisa memikirkan apa yang saya ingin Anda lakukan untuk saat ini. Oke, minta juga Tuan Fang untuk meninggalkan informasi kontaknya. Murongjian mengepalkan tinjunya. Fang Yu melirik Su Changge lagi. Su Changge segera mengeluarkan sepotong batu giok dari saku bagian dalam bajunya dan melemparkannya ke arah Murongjian. Ini adalah batu transmisi suara. Melalui itu, Anda dapat dengan mudah menghubungi saya. Lalu saya akan membawa Anda menemui Tuan Fang, kata Su Changge. Oke, Murongjian menerima batu giok itu dan mengepalkan tinjunya lagi. Fang Yu dan Su Changge berbalik dan pergi. Murongjian membungkuk dalam-dalam terhadap kepergian Fang Yu. Fang Yu dan Su Changge segera meninggalkan Daxilin dan kembali ke rumah mereka di Beidou. Duduk di paviliun kecil di tengah ladang gandum emas, Fang Yu memandang Su Changge di depannya dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Su Changge berdiri di depan paviliun kecil, menatap ke langit, dan berkata, saya bertanya-tanya. Guru dan saudari muda, dapatkah Anda melihat pemandangan itu sekarang? Kamu pikir mereka bisa melihat, kata Fang Yu. Su Changge mengangguk, memandang Fang Yu, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari Tuan Fang. Apa yang dia katakan sangat filosofis. Fang Yu memandang Su Changge tanpa berbicara. Saat dia bermain melawan orang asli Tianlun, dia melakukan gerakan yang sangat berat dan metode yang kejam. Di satu sisi, dia ingin membiarkan Su Changge menonton untuk meredakan amarahnya. Namun di sisi lain, ada juga faktor emosinya sendiri. Akankah rasa sakit di hatiku berkurang dengan membunuh orang? Setidaknya bagi Fang Yu, ternyata tidak. Bahkan jika istana Xian dihancurkan olehnya, bahkan jika sisa-sisa istana Xian mati dengan sangat menyedihkan, itu tetap tidak menghilangkan rasa sakit batin Fang Yu. Bagaimanapun juga, Tian Daomen menghilang. Murid-murid itu, bagaimanapun juga sudah mati. Hasil ini tidak akan berubah karena runtuhnya istana Xian. Oleh karena itu, mulut Fang Yu dapat membuka kunci Su Changge. Tapi dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk mempercayai hal ini. Mati berarti mati, dan mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat-saat terakhir mereka pasti akan sangat menyakitkan. www.novelringan.com Begitu mereka memikirkan dari sudut pandang mereka akan merasa tercekik dan putus asa. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan memandangi ladang gandum di luar. Angin sepoi-sepoi bertiup dan gandum emas bergerak sedikit. Ledakan. Saat ini, Su Changge tiba-tiba berlutut di depan Fang Yu. Tuan Fang, mulai hari ini, hidupku akan berada di bawah kendalimu. Su Changge berlutut di tanah dan berkata, bahkan jika kamu membiarkanku naik turun panci, aku tidak akan cemberut. Oke, bangun, kata Fang Yu. Su Changge berdiri, Fang Yu membungkuk dan berkata, Tuan Fang, saudara ingin melepaskan emosinya, tolong. Pergi, kata Fang Yu. Su Changge keluar dari paviliun kecil dan berjalan menuju jalan setapak di ladang gandum. Saat dia berjalan, dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras, Tuan, kakak muda. Fang dan aku telah membalaskan dendammu. Kamu harus lihat, teriak Su Changge sambil berjalan, air mata mengalir dari mata dan wajahnya. Apa, ketika dia sampai di ujung ladang gandum,
Su Changge menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan suara gemuruh yang serak, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Fang Yu duduk di paviliun kecil dan menatap punggung Su Changge dengan senyuman di wajahnya. Tuan, apa yang terjadi padanya? Xiao Feng Chaim tiba-tiba muncul di samping Fang Yu dan bertanya. Ini adalah cara mencari kebahagiaan. Jawab Fang Yu, bisakah kamu merasa senang dengan berteriak seperti ini? Lalu kenapa kamu tidak mencobanya, guru? Xiao Feng berpadu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa aku harus mencobanya? Fang Yu bertanya balik. Karena, Xiao Fengling memandang Fang Yu, mengedipkan matanya, dan berkata, menurutku kamu tidak bahagia. Ekspresi Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengulurkan tangan kanannya dan mengusap kepala Xiao Feng Chaim, dan berkata, apakah kamu benar-benar beradab? Apakah kamu masih bisa merasakan suka, marah, sedih, dan gembira orang lain? Petik 2. Saya hanya berbicara tentang perasaan saya salah. Guru, jangan menggosok kepala saya lagi. Saya membaca di buku dan mengatakan bahwa kepala saya tidak akan tumbuh tinggi ketika seseorang menyentuhnya. Xiao Fengling berkata dengan menyedihkan. Apakah kamu masih ingin tumbuh lebih tinggi? Fang Yu mengangkat alisnya, menggosok lebih kuat. Oh, Xiao Feng Chaim berjuang mati-matian, tapi tidak bisa melepaskan diri. Meskipun Gong Sun Ze mencoba yang terbaik untuk menekan masalah ini. Namun entah kenapa, apa yang terjadi di paviliun tebasan naga masih menyebar. Fang Yu dan rombongannya membalas dendam, dan menemukan murid langsung Tianlun Zhenren, Bu Fan yang baru saja naik daftar suci. Paviliun tebasan naga tidak berani berhenti, Fang Yu melukai Bu Fan dengan parah. Setelah itu, pria asli Tianlun bergegas ke tempat kejadian, tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan Bu Fan, dan bahkan mengaku di sana. Yang keenam dalam daftar suci, manusia alami. Daftar suci ke-50 detik, Bu Fan. Sepasang guru dan murid terkenal ini baru saja mati di tangan Fang Yu, terkubur di gunung belakang paviliun pemotong naga. Musim panas yang terik, dibombardir oleh berita Fang Yu selama beberapa hari, sekali lagi menyapu hiruk-pikuk. Popularitas nama Fang Yu belum turun, dan telah naik ke level lain karena kejadian ini. Sebelum Fang Yu pindah, hanya keluarga teratas dan sekte teratas. Tapi kali ini, orang kuat di daftar suci. Dan itu juga yang terkuat ke-6. Dikatakan bahwa metode pembunuhan Fang Yu sangat kejam. Tubuh Zhenlun Zhenren dan muridnya Bu Fan terbakar habis, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ya, ku dengar Bu Fan mati kehabisan darah. Sungguh menyakitkan. Ada juga Tai Zong yang lebih tua dari paviliun pemotong naga, yang diintimidasi oleh Fang Yu untuk duduk di tanah. Situasi pada saat itu sungguh tidak terbayangkan. Berbagai rumor menyebar, memicu diskusi hangat di dunia seni bela diri musim panas. Tapi tidak peduli apa rumor yang beredar, citra Fang Yu perlahan terukir di hati setiap biksu. Ini adalah iblis yang melanggar hukum dan sangat brutal. Banyak media telah menerbitkan artikel tentang Fang Yu. Dan salah satu media paling otoritatif secara langsung menyebut Fang Yu sebagai penjahat ibu kota utara. Pada titik ini, julukan Fang Yu sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Ketika banyak biksu mendiskusikan Fang Yu, mereka bahkan tidak menyebut namanya, tapi langsung menyebut dia sebagai penjahat ibu kota utara. Pada awalnya, manusia besar utara, apa yang telah dia lakukan? Pemberitahuan mendesak, jangan memprovokasi penjahat di ibu kota utara ini. Ibu kota besar utara dulu dan sekarang, bagaimana dia membangkitkan ketakutan seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Fang Yu duduk di meja makan, menundukkan kepalanya untuk sarapan. Dan Su Lengyun, Ye Sengsui, dan Zhao Zinan di depannya sedang membaca berita utama surat kabar. Saudara Yu, kamu sekarang adalah penjahat di ibu kota utara. Su Lengyun tersenyum. Status ini cukup bagus. Sekarang lebih mudah untuk melakukan segalanya. Fang Yu berkata, semua orang harus mempertimbangkannya sebelum menghentikanku. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit halangan yang tidak perlu. Kamu sangat terkenal, apakah kamu benar-benar takut menjadi sasaran? Hong Lian bertanya sambil bersandar pada tiang bambu di samping. Aku tidak sengaja bersikap sombong, tapi aku tidak bisa bersikap rendah hati. Fang Yu berkata, akhir-akhir ini, banyak hal yang terjadi padaku, bukan aku. Apakah kamu yakin? Aku membaca berita ini,
tapi mereka semua mengatakan kamu mengambil inisiatif untuk mengambil sesuatu, kata Gulian. Jika IQ Anda cukup rendah untuk mempercayai berita ini, maka tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Fang Yu. Anda, Hong Lian mengertakkan gigi karena marah. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Hong Lian, dan bertanya, mengapa kamu tidak mundur? Petik 2 titik titik titik. Kamu menyuruhku berhenti berlatih sebentar. Kamu bilang aku menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Hong Lian menatap Fang Yu, mengertakkan gigi. Hampir istirahat, kamu bisa melanjutkan kultivasi, kata Fang Yu. Kapan aku berlatih, apakah kamu peduli? Hong Lian tersedak. Saya hanya menyarankan secara sederhana, jika Anda ingin melakukan apa yang Anda suka, kata Fang Yu. Hong Lian mendengus dingin dan berkata, saya harus meninggalkan Beidou. Apa yang akan kamu lakukan? Fang Yu bertanya. Tangani beberapa masalah pribadi, kata Gulian. Masalah pribadi. Fang Yu mengangkat alisnya dan menatap Hong Lian, tapi tidak banyak bertanya. Gulian mengangguk kepada wanita lain yang hadir, lalu berbalik dan berjalan keluar dari bangunan bambu, melompat dan menghilang dari pandangan. Ngomong-ngomong, sepertinya aku sudah lama tidak melihat binatang kosong, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Zhao Zinan segera mengangkat kepalanya dan berkata, Saudara Fang Yu, sudah kubilang sebelumnya bahwa Xiao Kongkong sepertinya ada yang salah dengan tubuhnya. Sudah lesu untuk beberapa saat, jadi aku serahkan padaku. Aku tidak pernah meninggalkan rumah kecilku. Masih lesu. Sejak runtuhnya dunia semi-roh telah sepenuhnya mundur, binatang pengunyah udara itu memang sedang jatuh sakit. Menelan ruang yang mengandung kekuatan tak berujung, situasi ini normal. Tapi untuk waktu yang lama, itu sedikit di luar dugaan Fang Yu. Dia hanya tahu sedikit tentang Sky Eater. Dan menelan dunia semi-roh juga merupakan perilaku spontan dari binatang kosong itu. Mungkinkah roh ganas kuno ini benar-benar bisa membuat dirinya membengkak sampai mati? Bukan, Saudara Fang Yu, apakah Xiao Kongkong baik-baik saja? Apakah kamu ingin meminta dokter hewan untuk memeriksanya? Zhao Zinan bertanya dengan suara rendah. Dokter hewan, Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Tetapi melihat wajah khawatir Zhao Zinan, dia berkata, bawalah saya untuk melihatnya sekarang. Bagus, Zhao Zinan mengangguk dengan berat. Fang Yu mengikuti Zhao Zinan ke kediamannya, sebuah gedung 2,5 lantai. Di balkon lantai 2, Fang Yu melihat sarang yang dibuat oleh Zhao Zinan untuk binatang pengunyah kosong. Pada saat ini, binatang kosong itu sedang berbaring dengan nyaman di atas kapas di dalam sarang, dengan mata setengah tertutup, bersinar dengan cahaya biru samar. Memang sama seperti sebelumnya, Fang Yu meraih ekornya dan mengangkatnya. Saya mendengar bahwa situasi Anda tidak begitu baik akhir-akhir ini. Saya datang menemui Anda secara khusus. Kata Fang Yu sambil menatap Sky Eater. Wang, si pemakan langit menjerit, terdengar lemah. Saudara Fang Yu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menelepon. Zhao Zinan menggigit bibirnya dan berkata. Fang Yu berpikir sejenak, menjabat tangan kanannya. Sky Eater terlempar langsung dari balkon. Ekspresi Zhao Zinan berubah, dan dia segera bergegas ke balkon, melebarkan matanya untuk melihat ke depan. Pada saat ini, binatang pengunyah langit yang terbang menuju kejauhan tiba-tiba berhenti di udara. Bulu halus di tubuhnya berdiri, matanya melebar, dan cahaya biru di matanya sangat terang. Di saat yang sama, cahaya hitam muncul di tubuhnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, ukuran binatang kosong itu meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melompat keluar dari balkon dan terbang menuju pemakan kosong. Jika kamu berani merusak rumahku, aku akan merobek ekormu. Fang Yu berhenti di depan Sky Eater dan berkata, saat ini, pemakan udara telah menjadi seukuran harimau gelombang www.novelringan.com gelombang bukan lagi anjing peliharaan yang lucu sebelumnya. Ia memandang Fang Yu, mulutnya terbuka, dan momentumnya masih meningkat. Aku akan memberimu 10 detik dan segera kembali ke tampilan aslinya. Fang Yu berkata dengan dingin. 10. Binatang pemakan langit berdiri di udara, dan rambut di tubuhnya telah berubah menjadi paku, dengan cahaya dingin yang samar. Ia menatap Fang Yu, mulutnya terbuka semakin lebar. Fang Yu berjaga-jaga dan mundur diam-diam. Namun jika dilihat dari tren saat ini, Air Eater ingin mengembalikan bentuk aslinya. Meskipun Fang Yu tidak takut pada binatang kosong itu, tetapi jika Anda melawan si Howard dalam bentuk penuh di sini, rumahnya akan hilang.
Hal ini membuat Fang Yu sedikit menyesal, dan dia seharusnya tidak mengusir binatang pengunyah langit itu sekarang. 7. Fang Yu menatap binatang pengunyah langit di depannya, dan terus menghitung mundur. Pemakan langit juga menatap Fang Yu, mulutnya sudah semakin besar dari tubuhnya. 5, 4, 3. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, bersiap untuk melakukannya. Pada saat ini, aura binatang pengunyah udara juga mencapai puncaknya. 2, 1. Aura Fang Yu meledak dan dia hendak bergegas menuju pemakan udara. Tapi sekarang, bersendawa, ada suara yang memekakkan telinga di mulut besar si pemakan kosong. Di saat yang sama, semburan kekuatan agung meledak dari mulutnya. Fang Yu, yang berdiri di depan pemakan langit, secara alami menjadi sasarannya. Dan pukulan ini, Fang Yu pasti tidak bisa menghindarinya. Buka lebih dari sekali, semua yang ada di belakang akan hancur menjadi reruntuhan. Begitu banyak energi, mata Fang Yu berbinar. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia telah mengembangkan Great Spirit Devouring Jue, yang meningkatkan Auto Devouring Spirit Jue. Ini berfungsi sekarang. Fang Yu meneriakkan Fa Jue dengan tangan terentang. Bas, pusaran lampu merah besar muncul di depan tangannya. Semua kekuatan yang dimuntahkan oleh binatang pengunyah udara itu diserap oleh pusaran lampu merah raksasa ini. Namun bagian belakang Fang Yu tertiup angin kencang. Zhao Zinan, yang berdiri di balkon, menjadi pucat karena ketakutan oleh pemakan langit yang tiba-tiba membesar. Saat angin kencang bertiup, dia langsung berlari kembali ke dalam rumah, tidak berani melihat keluar. Fang Yu masih di depan Sky Eater. Sejumlah besar kekuatan yang dicampur dengan berbagai energi diserap oleh pusaran lampu merah yang dibentuk oleh Great Spirit Devouring Art, dengan cepat diubah menjadi energi sejati, dan memasuki tubuh Fang Yu. Setelah Fang Yu menerobos periode pemurnian Qi 10.000 lapis, kapasitas dantiannya tampaknya menjadi tak terbatas. Oleh karena itu, dengan energi sejati dalam jumlah besar yang dicurahkan dalam waktu singkat, biksu biasa telah meledak dan mati. Tapi Fang Yu tampak tenang, dan bahkan tidak merasa banyak. Setelah mengaum, mulut binatang pengunyah udara itu perlahan menjadi lebih kecil dan tidak lagi mengeluarkan kekuatannya. Setelah mulutnya menyusut, ukuran binatang kosong itu juga menyusut dengan cepat. Segera, dia kembali ke saku seukuran telapak tangannya. Memanggil, binatang kosong itu melompat ke arah Fang Yu. Ledakan, Fang Yu menamparnya ke tanah. Kamu sudah lesu selama berhari-hari. Ternyata itu karena kamu tidak bisa cegukan sepenuhnya. Fang Yu melebarkan matanya dan melihat ke arah binatang pengunyah langit yang telah tenggelam ke dalam tanah. Wow, Sky Eater melompat dan terbang menuju Fang Yu lagi. Fang Yu meraih binatang pengunyah langit dengan satu tangan dan berkata, kupikir kamu akan mati terlalu parah terakhir kali. Wang, Sky Eater menggoyangkan ekornya, tampak polos. Fang Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan perubahan pada tubuhnya dan wajahnya sedikit berubah. Zenki yang baru saja diserap ke dalam tubuh dengan seni pemakan jiwa agung, benar-benar membuatnya menerobos lagi. 1, 2, 3, 10.030 lantai. 30 lantai alam surgawi. Selama periode pemurnian Qi, alam di atas 10.000 level, menerobos semudah meminum air. Namun terobosan di dunia menjadi lebih mudah, dan peningkatannya juga menjadi minimal. Fang Yu hampir tidak merasakan apapun pada 30 level ini setelah 10.000 level Qi Refining. Seolah-olah, alam itu tidak lagi berarti baginya. Meskipun bertahun-tahun yang lalu, Fang Yu merasa bahwa dunia tidak ada artinya baginya. Dan kini, hal itu menjadi sebuah fakta. Peningkatan alam setelah 10.000 lapisan tidak ada artinya baginya. Tapi karena itu tidak masuk akal, mengapa dia bisa merasakan peningkatan alamnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening. Saudara Fang Yu, saat ini, suara Zhao Zinan datang dari belakang. Fang Yu berbalik dan memandang Zhao Zinan di balkon. Dia melompat dan terbang. Tidak apa-apa. Fang Yu menyerahkan pemakan langit kepada Zhao Zinan. Zhao Zinan melebarkan matanya dan menatap binatang pemakan kosong itu, dengan sedikit rasa takut di matanya. Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian tahu bahwa Zhao Zinan pasti baru saja melihat tampilan ganas dari Sky Eater. Itu adalah tubuh utamanya tadi, kata Fang Yu, aku sudah mengatakannya sejak lama. Sky Eater bukanlah anjing peliharaan biasa. Zhao Zinan menggigit bibir merahnya dengan ringan dan tidak berbicara. Kalau tidak berani main-main lagi, biarkan saja mengurus dirinya sendiri.
Tidak perlu diurus, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata tersebut, Zhao Zinan masih enggan menyerah. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Saudara Fang Yu, berikan Xiao Kong Kong kepadaku. Aku, tidak takut. Apakah kamu yakin tidak takut? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Tidak takut, Zhao Zinan berkata dengan tegas. Fang Yu tidak banyak bicara lagi, dan meletakkan binatang pengunyah langit di tangan Zhao Zinan. Wow, Sky Eater memandang Zhao Zinan dan mengibaskan ekornya. Zhao Zinan tersenyum manis ketika melihat binatang pengunyah udara itu mendapatkan kembali kekuatannya. Titik titik titik. Mengintip ke langit, Bai Konggu masa kini tidak seperti biasanya, dan pakaian yang dikenakannya bukan lagi jubah abu-abu polos masa lalu, melainkan jubah putih anyar yang melambangkan sekilas langit. Lao Bai, apa yang terjadi padamu hari ini? Rao Donghai bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang tamu terhormat akan tiba hari ini. Bai Konggu berkata, saya harus lebih formal. Di pagi hari, Bai Konggu masuk melalui gerbang Biro Guantian, berhenti sejenak di depan setiap prasasti, dan melihat ke atas. Lalu, dia berjalan ke halaman dalam. Dia berjalan mengelilingi setiap halaman, melihat segala sesuatu di matanya dan terukir dalam ingatannya. Itu adalah usahanya yang sungguh-sungguh untuk melihat sekilas ke langit. Dia telah memimpin Biro Qiutian selama bertahun-tahun, dan telah memungkinkan Biro Qiutian berkembang dari sebuah organisasi kecil yang independen hingga kini menjadi tolok ukur bagi para biksu di dunia. Sebelum pergi, dia melihatnya dari awal sampai akhir. Rao Donghai diam-diam mengikuti di belakang Bai Konggu. Melihat tingkah Bai Konggu yang tidak normal, Rao Donghai punya jawaban di dalam hatinya. Tuan Bai, ini akan segera berangkat. Rao Donghai memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi saat ini, dia tidak ingin mengganggu pikiran Bai Konggu. Butuh waktu 3 jam. Pada pukul 11 pagi, Bai Konggu akan berkeliling di setiap posisi Tianju, tanpa meninggalkan penyesalan. Lao Bai, apakah kamu akan berangkat sekarang? Rao Donghai bertanya dengan nada rendah. Bai Konggu berbalik dan berkata, iya. Petik 2 titik titik titik. Mengapa? Rao Donghai bertanya dengan ekspresi berubah. Sudah lama ku bilang padamu bahwa aku telah mencapai usia pensiun. Bai Konggu tersenyum, meninggalkan adalah hal yang normal, jangan kaget. Tapi, kamu belum pernah mengatakannya sebelumnya, kamu akan pergi saat ini. Rao Donghai mengertakkan gigi dan berkata, dia ingat bahwa sejak dibukanya apa yang disebut peninggalan kuno, frekuensi Bai Konggu meninggalkan Gutianju untuk bertemu orang-orang di Senyin Hui menjadi jauh lebih tinggi. Dan sekarang, yang lebih penting lagi adalah meninggalkan game mengintip. Hal ini pasti ada hubungannya dengan pertemuan rahasia ilahi. Lao Bai, apakah di sini para dewa akan bersembunyi? Rao Donghai bertanya, Donghai, aku mengerti perasaanmu, tapi ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Bai Konggu berkata, saya benar-benar tidak bisa melakukan apa yang saya bisa untuk melihat langit. Akan ada perubahan drastis di masa depan, dan Biro Jietian harus dipimpin oleh orang-orang yang lebih berani. Ini sangat masuk akal. Begitu dia selesai berbicara, Rao Donghai ingin berbicara, tetapi seorang bawahan berlari ke halaman. Lao Bai, Lao Rao, ada seorang pria bernama Fu Han yang meminta untuk menemuinya di luar, dan dia juga membawa sekelompok orang. Kata bawahan itu, baiklah, aku akan segera keluar menemuinya. Kata Bai Konggu sambil berjalan keluar. Ekspresi Rao Donghai berubah, dan dia keluar. Titik titik titik. Di halaman dalam Biro Guantian, ada selusin orang berdiri. Pria berkepala itu berpakaian hitam dengan wajah muram. Dia berdiri di tempatnya, nafas yang mengalir keluar dari tubuhnya, namun menyelimuti radius puluhan meter. Sekilas saja melihatnya membuatku ketakutan. Dan sekelompok pria di belakangnya yang juga berpakaian hitam, semuanya tanpa ekspresi, berdiri tak bergerak seperti patung. Hal ini membuat para personel yang memandang sekilas ke langit gelombang www.novelringan.com gelombang terus melangkah mundur, tak ingin terlalu dekat dengannya. Bai Konggu keluar, melihat pria itu, matanya bergerak sedikit, dan dia segera berjalan ke depan. Yang mulia adalah Fu Han. Bai Konggu bertanya, saya, pria itu menjawab, tanpa emosi dalam nadanya. Aku Bai Konggu, orang asli Siu telah menyebutkanmu kepadaku sebelumnya, kata Bai Konggu. Jangan berkata apa-apa lagi, aku di sini hanya untuk menggantikanmu hari ini. Fu Han berkata, mulai sekarang, saya akan mengambil alih Biro Guantian.
Anda hanya perlu mengajak saya untuk membiasakan diri dengan semua urusan di sini sebelum Anda dapat pergi. Mendengar perkataan Fu Han, wajah anggota biro pengintip di sekitarnya berubah. Orang ini akan mengambil alih Giopianju. Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Melihat Fu Han begitu lugas, Bai Konggu tidak banyak bicara, dan menjawab, "Oke, saya bisa memperkenalkan Anda pada urusan di sini sekarang." Rao Donghai di belakang memandang Fu Han, wajahnya tidak terlalu bagus. Orang seperti ini akan mengendalikan biro Giopian, sangat tidak pantas. Saat ini, Fu Han tiba-tiba menoleh dan menatap Rao Donghai. Engah, sekilas saja, Rao Donghai merasakan sakit di hatinya, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Ekspresi Bai Konggu berubah, dan dia segera berlari untuk mengangkat Rao Donghai. Saya tahu akan banyak orang yang tidak ingin saya mengambil kendali Piping the Sky. Fu Han memandang Rao Donghai dan berkata dengan hampa, saya tidak akan mencoba mengubah pikiran. Batin Anda, yang saya inginkan adalah kepatuhan mutlak. Siapapun yang tidak menuruti perintahku, aku akan memberikan kematian. Kata-kata dingin ini tidak hanya sampai ke telinga sekelompok orang di sekitarnya, tetapi juga sampai ke telinga setiap anggota Ping Tianju, anggota biro pengintip langit ini. Meskipun mereka belum melihat Fu Han, hanyalah suara, mereka sudah sangat ketakutan, wajah mereka langsung menjadi pucat, dan seluruh tubuh mereka dingin. Ajak aku membiasakan diri dengan perselingkuhan. Fu Han memandang Bai Konggu dan berkata. Wajah Bai Konggu sangat serius dan berdiri. Anggota Biro Gutian berkumpul untuk melakukan sesuatu karena ambisi mereka. Jika Biro Gutian diserahkan kepada orang yang haus darah seperti Anda, esensinya akan berubah. Saya dengan tegas menentangnya. Saat ini, Rao Donghai berteriak. Wajah Bai Konggu berubah drastis, dan dia menatap Fu Han. Saat ini, Fu Han mengangkat tangan kanannya ke arah Rao Donghai. Tidak, teriak Bai Konggu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Fu Han menjabat tangan kanannya. Sebuah kekuatan tak terlihat meremas seluruh tubuh Rao Donghai ke dalam saus daging dalam sekejap, dan kemudian meledak. Daging dan darah berceceran. Rao Donghai begitu saja menghilang. Halamannya berlumuran darah dan daging. Bau darah meresap. Bai Konggu membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke lokasi di mana Rao Donghai awalnya berada. Saat ini, hanya ada genangan darah besar dan tubuh yang mengerikan. Anggota biro pengintip yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri menutup mulut, tidak berani bersuara, dan tubuh mereka gemetar hebat. Halaman dalam sangat sepi, namun setelah beberapa detik, seseorang menjerit tertekan. Rao Donghai adalah tangan kanan Bai Konggu, dan orang kedua di Komando Glimpse. Kematian tragisnya tidak bisa diterima. Tapi Fu Han, sebagai pembunuhnya, tetap tanpa ekspresi. Hal yang sama berlaku untuk sekelompok pria di belakangnya, tanpa sedikitpun gejolak di wajah mereka. Membunuh seseorang dengan cara yang begitu kejam sepertinya merupakan hal yang lumrah bagi mereka. Ajak aku berkenalan dengan perselingkuhan. Fu Han menatap Bai Konggu dan berkata lagi. Bai Konggu menoleh dengan kaku, menatap Fu Han, matanya memerah dan napasnya terasa berat. Kamu mungkin sangat marah, tapi dia yang memintanya. Fu Han berkata dengan tenang, selain itu, menurut perkumpulan rahasia ilahi, saya sekarang adalah penguasa surga pengintip. Saya ingin membunuh bawahan tanpa persetujuan siapapun. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa melakukannya padaku. Darah dingin Fu seperti robot, dan ketika dia berbicara, tidak ada gejolak pada ekspresi atau matanya. Nafas Bai Konggu berangsur-angsur kembali tenang. Ekspresinya juga menjadi dingin. Tolong ikut aku, pergilah, kata Fu Han. 1 jam kemudian, Bai Konggu kembali ke halaman tempat Rao Donghai meninggal. Dia melihat darah di lantai, matanya merah dan bibirnya bergetar. Dia tahu bahwa para dewa akan membuat orang-orang itu menjadi kejam. Tapi dia tidak menyangka bahkan murid mereka, metodenya begitu kejam dan tanpa ampun. Murid pertama Wu Chenxi, Fu Han. Bai Konggu mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, hatinya penuh amarah. Sangat marah. Saat ini, suara Fu Han tiba-tiba masuk ke telinga Bai Konggu. Wajah Bai Konggu berubah, dan dia segera berbalik. Fu Han, berpakaian hitam, berdiri 2 meter di belakangnya. Tidak bisakah aku marah? Bai Konggu mau tidak mau bertanya balik. Ini adalah kebebasanmu. Fu Han berkata, saya mencari Anda untuk menanyakan sesuatu. Petik 2. Apa masalahnya?
Bai Konggu menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan bertanya. Anda telah menyelidiki Fang Yu sebelumnya, dan saya memerlukan laporan investigasi. Lengkap, kata Fu Han. Fang Yu, mata Bai Konggu bergerak sedikit dan berkata, saya belum benar-benar menyelidiki Fang Yu. Tidak, Fu Han bertanya sambil menatap Bai Konggu. Bai Konggu menggelengkan kepalanya dan berkata, rekanku Yu hanya sedikit khawatir, dan aku tidak bisa membicarakan penyelidikan. Jika kamu tertarik padanya, kamu bisa menyelidikinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Fu Han dengan tenang memandang Bai Konggu, dan berkata setelah beberapa detik, ya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak ada hubungannya dengan Jing Tian. Mendengar kata-kata ini, mata keriput Bai Konggu sedikit bergerak. Fu Han sudah berbalik dan pergi. Sore harinya, Fang Yu datang ke rumah Lin. Sejak kejadian terakhir, sikap keluarga Lin terhadap Fang Yu seperti menyembah dewa. Sepanjang jalan, keluarga Lin yang dilihat Fang Yu, tidak peduli apa yang mereka lakukan, akan berhenti dan membungkuk 90 derajat pada Fang Yu. Fang Yu datang ke kediaman penyembuhan Lin Zengqiong. Setelah masa pemulihan, Lin Zengqiong telah pulih dengan baik. Namun karena kerusakan meridian, hanya kurang dari 70% basis budidaya yang tersisa di masa kejayaan. Bagi para beku, terutama yang sudah mencapai kemacetan, hal ini cukup fatal. Kerusakan pada meridian pada dasarnya berarti, tidak mungkin melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya. Terima kasih, Tuan Fang, atas anugerah penyelamatan hidup Anda, jika bukan karena Tuan Fang. Saya khawatir Zilan dan saya akan mati di tangan seorang pengkhianat. Haha, awalnya sulit bagiku untuk berkembang, dan sekarang adalah hal yang baik bagiku untuk mematahkan obsesi ini. Lin Zengqiong tersenyum dan berkata, kali ini saya diserang, merupakan hal yang luar biasa untuk bertahan hidup. Untungnya, bahkan jika kultivasi saya habis, saya tidak akan mengeluh. Kamu memiliki mentalitas yang baik. Fang Yu mengangguk dan berkata, Tuan Fang, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Lin dan bahkan leluhur keluarga Lin, kata Lin Zengqiong sambil berlutut. Selama dia terbaring di tempat tidur, keluarga Lin telah menjadi keluarga pertama di ibu kota utara. Dan hasil seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia impikan ketika dia menjadi pemilik rumah. Keluarga Wang seperti Gunung Taishan, menekan keluarga besar ibu kota utara di bawah mereka, dan tidak ada yang bisa bergerak. Tapi sekarang, keluarga Wang telah jatuh, dan 5 keluarga yang tersisa semuanya telah berkurang sebagian besar kekuatan mereka. Keluarga Qi yang tersisa memiliki kesenjangan kekuatan dengan keluarga Lin. Dan semua ini, Fang Yu sendirian berkontribusi di dalamnya. Fang Yu mendukung Lin Zengqiong dan berkata, jangan berterima kasih, saya punya alasan untuk membantu Anda. Lin Zengqiong mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu dengan ragu, dan bertanya, Tuan Fang, apa maksudmu dengan? Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, bukan apa-apa, hanya secara harfiah. Katakan saja aku dan nenek moyangmu adalah teman baik. Lin Zengqiong tidak akan percaya ketika dia mengatakan hal seperti itu. Sebaliknya, ia menambahkan banyak keraguan. Lebih baik tidak mengatakannya. Setelah mengunjungi Lin Zengqiong, Fang Yu pergi ke lapangan latihan tempat Lin Zilan berada. Gadis itu melanjutkan kultivasinya keesokan harinya setelah racun di tubuhnya habis. Fang Yu berdiri di depan gerbang lapangan latihan dan melihatnya. Lin Zilan masih berlatih ilmu pedang dao surgawi bentuk pertama. Namun sejauh menyangkut situasinya, dia berlatih dengan sangat baik. Fang Yu tidak masuk dan mengganggunya, tetapi langsung meninggalkan rumah Lin. Ketika dia kembali ke bangunan bambu di rumah, Fang Yu hendak kembali ke kamar untuk tidur. Tapi sebelum dia bisa naik ke atas, Ye Sengshui memanggil. Tuan Fang. Ye Sengshui berjalan dengan cepat gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu berbalik dan bertanya, ada apa? Ye Sengshui berjalan ke tubuh Fang Yu dan menyerahkan sebuah amplop di tangannya kepada Fang Yu. 1 jam yang lalu, seseorang melewati gerbang dan meninggalkan surat ini. Kata Ye Sengshui, apakah kamu sudah membaca isi surat itu? Fang Yu bertanya. Ye Sengshui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum membuka amplopnya. Fang Yu gemetar dengan amplop ini. Jelas ada benda kecil di dalamnya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan membuka amplop itu. Ada kertas surat di dalamnya. Setelah diperluas,
hanya tersisa satu kalimat. Fang Yu, jika kamu tertarik untuk mengobrol denganku, silakan gunakan batu penentuan posisi di bawah untuk menemukanku. Ada juga tanda tangan di pojok kanan bawah kertas surat, Bai Konggu. Balikkan amplopnya, dan sepotong batu giok seukuran koin jatuh darinya. Fang Yu memegang batu giok ini di tangannya dan bisa merasakan kekuatan luar angkasa samar yang terkandung di dalamnya. Bai Konggu ingin ngobrol dengannya. Bukankah menyenangkan melihat surga? Mengapa menjadikannya misterius? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Dia segera teringat bagaimana dia mengikuti Bai Konggu hari itu dan melihat orang Xiu Zhen. Saat itu, Xiu Zhenren mengundangnya untuk bergabung dengan jemaah tersebut, namun dia menolak. Kemudian, Xiu Zhen mengucapkan beberapa kata yang mengancam. Bai Konggu kembali menerima perintah dari manusia sejati Xiu. Kemudian undangannya hari ini, ada kemungkinan besar bahwa itu akan dikirim bersama orang asli Xiu dan Senyin di belakang. Kalau tidak perlu menjadi terlalu misterius. Dengan mengingat hal ini, Fang Yu memegang batu penentuan posisi di tangannya. Tuan Fang, apakah Anda akan bertemu orang ini? Ye Sengshui di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku harus pergi dan melihat apa yang terjadi, kata Fang Yu. Fang Yu memperoleh posisi tepat yang diberikan oleh Bai Konggu melalui batu penentuan posisi. Terletak di barat laut ibu kota utara. Fang Yu segera mengaktifkan cincin halus, menjalankan teknik teleportasi, dan menuju ke tempat ini. Dengan kilatan cahaya, Fang Yu menghilang di tempatnya. Fang Yu muncul di hutan bambu. Di depannya ada sebuah rumah jerami, dengan halaman kecil di depannya, dan sebuah sumur di halamannya. Di sekeliling rumah jerami terdapat bambu, dan terdengar suara mata air lewat di belakangnya. Dari segi lingkungan, cukup bagus. Setelah Fang Yu secara acak memeriksa lingkungan sekitarnya, dia berjalan langsung menuju rumah jerami. Sebelum memasuki pintu rumah jerami, terdengar suara dari dalam, kamu datang lebih cepat dari yang saya kira, dan saya baru kembali tidak lama kemudian. Lalu, sosok Bai Konggu muncul di depan mata Fang Yu. Sepertinya para lansia memiliki hobi yang sama dan suka tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua seperti ini, kata Fang Yu. Bai Konggu berganti kembali ke jubah abu-abu sederhana dan tersenyum, tempat ini telah dibangun sejak lama, tetapi saya belum pernah kembali untuk tinggal sebelumnya. Tempat ini telah lama ditinggalkan. Sekarang saya pensiun dan akan dapat tinggal di sini di masa depan. Pensiun, Fang Yu berkata sambil sedikit menyipitkan mata. Saya melihat Anda melakukan pekerjaan dengan baik beberapa hari yang lalu, mengapa Anda tiba-tiba pensiun? Bai Konggu memberi isyarat kepada Fang Yu untuk masuk ke dalam rumah, dan berkata perlahan, ketika orang sudah tua, mereka harus pensiun. Ini normal. Fang Yu mengikuti Bai Konggu, masuk ke dalam rumah, dan duduk di depan meja kayu. Saya punya seorang teman lama yang tinggal di rumah jerami hampir sepanjang sisa hidupnya. Fang Yu berkata dengan mata sedikit bergerak. Kembali ke alam, saya yakin ini adalah pilihan kebanyakan orang di usia lanjutnya, kata Bai Konggu. Fang Yu memandang Bai Konggu dan bertanya, dekat dengan topik pembicaraan, Anda diam-diam mengundang saya untuk datang ke sini, apa yang ingin Anda bicarakan? Bai Konggu menuangkan secangkir teh untuk Fang Yu, menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Fang Yu memperhatikan Bai Konggu sedikit gemetar dengan tangan kanannya memegang cangkir teh. Mengapa kamu mengikutiku sebelumnya? Bai Konggu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya. Itu hanya rasa ingin tahu, penasaran siapa yang bersembunyi di balik langit. Fang Yu menjawab dengan tenang. Bai Konggu mengangguk ringan dan berkata, saat itu, Anda sudah bertemu dengan Tuan Xiu, dan Tuan Xiu juga mengungkapkan banyak hal tentang reuni Tuhan. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan ketika kamu datang kepadaku hari ini? Fang Yu bertanya, aku ingin memberitahumu beberapa rahasia tentang kantong ilahi, serta apa yang mungkin dilakukan Ping Tianju selanjutnya. Bai Konggu berpikir sejenak dan berkata perlahan. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Pria Xiu yang saya lihat hari itu meminta saya untuk merahasiakan tentang pertemuan rahasia itu. Anda adalah pelayannya, sekarang Anda ingin mengungkapkannya rahasia pertemuan rahasia ilahi kepadaku. Saya baru saja mengatakan bahwa saya telah pensiun. Sekarang saya tidak ada hubungannya dengan retret ilahi dan pandangan sekilas ke surga. Bai Konggu memandang Fang Yu dan berkata,
saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Pantas saja kamu mengundangku ke sini secara misterius. Aku sangat takut diketahui oleh Senyin. Fang Yu mengambil cangkir teh, menyesap teh panas, dan berkata, baiklah, katakan saja padaku rahasia apa yang ingin kamu ceritakan padaku. Bai Konggu menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan ke belakang. Ada rak buku kayu dengan beberapa dokumen di rak buku. Bai Konggu mengambil file itu dan membawanya ke depan Fang Yu. File-file ini adalah lokasi spesifik dari semua reruntuhan kuno yang saya catat secara diam-diam beberapa waktu terakhir, kata Bai Konggu. Fang Yu mengambil file itu dan membukanya dengan santai. Catatan di atas memang merupakan rangkaian alamat rincin. Jumlah observatorium yang dicatat oleh Fang Yu sebanyak 37 peninggalan kuno. Awalnya, Fang Yu perlu menggunakan lingkaran sihir di bawah observatorium untuk menghitung lokasi pintu masuk reruntuhan kuno. Namun dengan dokumen ini, masalah ini dapat diatasi. Hanya, Anda akan mengumumkan alamatnya dengan mengintip langit. Jika Anda memberi saya alamat ini, itu tidak masuk akal, kata Fang Yu. Itu akan diumumkan sebelumnya, tetapi belum tentu setelahnya. Bai Konggu menjawab. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Pada dokumen ini juga terdapat waktu pasti kapan setiap peninggalan kuno dibuka, kata Bai Konggu. Fang Yu melihat dokumen di tangannya dan menemukan bahwa setiap alamat reruntuhan kuno memiliki tanggal dan waktu yang akurat hingga menitnya. Apakah informasi ini diberikan kepadamu oleh Senyin Hui? Fang Yu bertanya. Ya, Bai Konggu mengangguk. Tahukah Anda bagaimana mereka mengetahui informasi ini? Fang Yu terus bertanya. Bai Konggu sedikit mengernyit, dan menjawab, metode spesifiknya tidak jelas, tapi saya tahu siapa yang memberikan informasi ini. Siapa? Fang Yu bertanya. Tidak ada debu. Bai Konggu menjawab. Tidak ada debu. Fang Yu belum pernah mendengar nama ini. Setelah saya pensiun, orang yang mengambil alih pandangan sekilas ke surga adalah murid utama Wu Chenzi, Fu Han. Selain dokumen-dokumen ini, apakah ada rahasia? Fang Yu bertanya. Bai Konggu bersandar di kursinya dan berkata, meskipun saya telah bekerja di bawah Senyin Hui selama bertahun-tahun, nyatanya, untuk waktu yang lama, tidak banyak komunikasi antara Jing Tianju dan Senyin Hui. Ini hanya dalam 6 bulan terakhir itu pergerakan kantong dewa tiba-tiba meningkat dan menjadi lebih besar. Banyak hal yang mereka minta agar saya lakukan, saya tidak dapat memahami makna di baliknya. Misalnya, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Seperti yang Anda sebutkan tadi, kami Biro Pengintip Surga mengumumkan waktu pembukaan dan alamat reruntuhan kuno. Ini adalah permintaan Senyin Hui, tapi saya tidak dapat memahami tujuannya. Bai Konggu mengerutkan kening. Memang untuk saat ini, warisan dari beberapa peninggalan kuno yang dimasuki Fang Yu memiliki nilai tertentu. Peninggalan tersebut memang ditinggalkan puluhan ribu tahun lalu, bahkan puluhan ribu tahun lalu. Oleh karena itu, meskipun para lelaki tua dari kantong ilahi memiliki basis budidaya untuk masa kesengsaraan, mereka tidak boleh begitu murah hati, mempublikasikan berita pembukaan reruntuhan kuno, dan menyerahkan warisan di dalamnya kepada biksu lain. Tujuan dari ini, apa itu? Pada saat ini, Fang Yu teringat kata-kata terakhir yang dia ucapkan ketika dia melihatnya. Karena Anda tidak ingin bergabung dengan jemaat ilahi, mohon jangan memasukinya setelah itu, karena peninggalan kuno ini. Bagi jemaat ilahi kita, ada kegunaan lain. Kami mengumumkannya untuk mengizinkan pembudidaya lain dengan basis budidaya lebih rata-rata untuk masuk. Saudara Fang, Anda sangat kuat. www.novelringan.com. Saya khawatir Anda tidak perlu diwarisi lagi, kan? Biarkan biksu dengan basis budidaya lebih rata-rata memasuki reruntuhan kuno. Apa yang coba dilakukan ini? Apa keuntungan yang diperoleh Dewa Yin dengan melakukan ini? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Meski Senyin hanya akan mengambil tindakan lebih banyak dalam 6 bulan terakhir, namun nyatanya. Sejak 5 tahun lalu, mereka sudah memperkirakan situasi saat ini, kata Bai Konggu. Fang Yu mengangkat kepalanya, memandang Bai Konggu, dan bertanya, apa jawabannya? Waktu dan tempat pembukaan peninggalan kuno ini disediakan oleh Wu Chenzi 5 tahun lalu. Bai Konggu berkata, sejak itu, kami telah mengirimkan sebagian tenaga untuk memantau pintu masuk peninggalan kuno ini. 5 tahun lalu, kemampuan bebas debu ini sepertinya cukup besar. Berbicara tentang ini, Fang Yu bertanya lagi, peringkat yang Anda intip di Sky Game juga disediakan oleh Wu Chenzi ini. Hampir,
Tapi prasasti ini memiliki fungsi mengumpulkan nafas para biksu. Bai Konggu berkata, tetapi daftar dewa, daftar langit, daftar suci, diberi peringkat murni berdasarkan kekuatan aura dasar budidaya. Adapun monumen Tongxian, dasarnya bahkan lebih misterius. Bahkan orang asli Siu tidak tahu kenapa itu datang. Tapi yang pasti monumen Tongxian mewakili suatu tingkatan. Nama-nama di atas tidak dibedakan berdasarkan tinggi atau rendah, dan tidak ada tingkat kultivasi. Harus dalam kondisi yang sama. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, saya ingat ada 2 prasasti lain di halaman dalam Anda. Apa daftarnya? Bai Konggu menjawab, 2 daftar lainnya. Yang satu adalah peringkat senjata sakti dan yang lainnya adalah peringkat senjata sakti. Kedua daftar ini tidak lengkap dan telah dibatalkan serta tidak digunakan lagi, jadi, statistik daftar lainnya sempurna. Fang Yu bertanya, hanya bisa dikatakan lebih lengkap. Tentu saja, mereka tidak dapat mengumpulkan nafas para biksu di dunia. Orang-orang tua di kantong ilahi itu, ada cara untuk mengubah nama-nama dalam daftar. Oleh karena itu, nama mereka sendiri tidak disertakan. Dalam daftar, Bai Konggu berkata, saya pikir setelah basis budidaya mencapai tingkat tertentu, harus ada cara untuk menghindari daftar ini. Jadi, Fang Yu mengangguk. Sebenarnya, saya hanya tahu sedikit tentang rahasia Senyin Hui, nilai sebenarnya, yaitu, waktu pembukaan dan lokasi reruntuhan kuno. Kata Bai Konggu, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Teman, ini terlalu hati-hati. Fang Yu memandang Bai Konggu dan menyipitkan mata, saya masih sangat penasaran, mengapa Anda memberitahu saya hal-hal ini. Meskipun informasi yang kamu katakan tidak terlalu rahasia, jika orang asli yang Siu kenal, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Petik 2. Untuk apa kamu mengambil risiko sebesar itu? Bai Konggu berdiri, berjalan ke pintu rumah jerami, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, awalnya, saya mengira orang-orang tua di reuni dewa itu karena usia mereka yang sudah lanjut. Tanpa berpikir panjang, mereka ingin buat sebuah organisasi yang melayani masa biksu untuk memanfaatkan limbah panas. Petik 2. Pada awal berdirinya Biro Jingtian, sebenarnya tidak ada gunanya, hanya untuk memberikan informasi yang akurat kepada para biksu di dunia. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sifat Biro Jingtian telah berubah. Dari organisasi yang berwenang, ini telah menjadi alat untuk melayani jemaat dewa. Fang Yu tidak berbicara, tetapi diam-diam mendengarkan cerita Bai Konggu. Saya merasakan tanda-tandanya sejak dini, dan saya tidak ingin melakukan ini, di hatiku. Tapi aku tidak bisa menolak perintah apapun dari pencerahan ilahi. Bai Konggu berkata, karena orang-orang tua ini, mungkin berasal dari dunia seni bela diri musim panas saat ini. Para beku yang paling berkuasa. Para beku setingkat mereka tidak lagi memikirkan rakyat jelata di dunia, dan hanya bertindak demi keuntungan mereka sendiri. Petik 2. Alasan mengapa saya pensiun justru karena ini. Mereka pikir saya tidak cukup patuh. Fang Yu memandang Bai Konggu dan tersenyum, jadi, Anda menyimpan dendam dan memutuskan untuk menjual informasi jemaat Tuhan kepada orang luar. Bai Konggu menoleh ke arah Fang Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya untuk mengubah master dari game mengintip. Meski aku sedikit sedih, aku bisa menerimanya. Karena mereka punya hak ini. Tapi yang tidak bisa aku terima adalah, mereka ingin menggunakan Piping untuk melakukan hal-hal buruk. Saya tahu dari pilihan mereka. Bai Konggu sibuk berkata, Fu Han, murid pertama Wu Chenzi, akan mengambil alih pagi ini. Mengikutiku, Dong Hai, yang telah mengabdi selama beberapa dekade untuk melihat sekilas ke langit, hanya mengucapkan sepatah kata. Petik 2. Dia terbunuh di tempat. Dengan cara yang paling kejam, Dong Hai, seorang lelaki tua yang bekerja keras untuk melihat sekilas ke langit, meledak dan mati. Saat ini, mata Bai Konggu memerah dan napasnya menjadi berat. Alasan mengapa dia memilih untuk memberitahu Fang Yu apa yang dia ketahui tentang retret ilahi adalah karena itu adalah sumbunya. Bukan hanya karena Rao Dong Hai terbunuh. Namun lewat kejadian ini kita bisa melihat karakter dari Fu Han ini. Para dewa akan menyembunyikan orang-orang tua itu dan membiarkan orang yang haus darah dan brutal seperti Fu Han mengambil alih dan melihat sekilas ke surga, niatnya terbukti dengan sendirinya. Kedepannya Piping Game yang harus dilakukan pasti tidak sejelas dulu. Persyaratan sebelum menghubungi Senyin Hui. Pengumuman dibukanya reruntuhan kuno telah menarik lebih banyak biksu untuk memasuki reruntuhan kuno tersebut.
Untuk apa ini? Bai Konggu tidak dapat mengetahui maksud sebenarnya dari Senyu, tetapi tidak dapat mengesampingkan pilihan yang paling brutal. Oleh karena itu, dia memilih untuk memberitahu Fang Yu tentang berita ini. Dia tidak dapat menghentikan perilaku Senyin Hui apapun, dan dia tidak berharap Fang Yu menghentikan Senyin Hui. Namun dengan memberitahu Fang Yu kapan dan di mana reruntuhan kuno dibuka, Fang Yu akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mendapatkan warisan di dalamnya. Dengan cara ini, biksu lain tidak dapat memasuki reruntuhan kuno. Hal ini juga dilihat dari sudut pandang lain, menghalangi kemungkinan rencana ilahi. Fang Yu memandang Bai Konggu, yang semakin bersemangat, matanya sedikit berkedip, dan bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Bai Konggu berjalan ke kursi samping dan duduk, mengusap pelipisnya, dan berkata, sebelum saya meninggalkan biro Guantian pagi ini, Fu Han menanyakan informasi detail Anda. Mungkin itu permintaan Senyin Hui, saya tidak tahu. Tujuannya, Anda harus berhati-hati. Fang Yu meletakkan dokumen yang mencatat lokasi dan waktu pembukaan reruntuhan kuno ke dalam ruang penyimpanan cincin halus, lalu bangkit dan berjalan keluar rumah jerami. Terima kasih, hal ini sangat berguna bagiku, kata Fang Yu. Fang Yu, aku masih menasihatimu, kamu harus berhati-hati terhadap hawa dingin, hati-hati dengan rahasianya. Itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bai Konggu membuka matanya, melihat punggung Fang Yu, dan berkata, Fu Han itu sedang menyelidikiku. Tidak perlu. Sekarang semua media menulis tentang pengalaman hidupku. Aku pergi ke tetanggaku untuk membunuh orang ketika aku masih kecil. Dia hanya melihat beberapa surat kabar, dan semuanya mengerti. Fang Yu tersenyum, pergilah, aku akan datang kepadamu untuk bermain catur ketika kamu punya waktu. Setelah berbicara, Fang Yu mengaktifkan cincin halus dan meninggalkan kediaman Bai Konggu. Fang Yu kembali ke gerbang mansion, hanya untuk melihat Su Changge, berdiri di depan gerbang. Tuan Fang, saya sudah lama menunggumu. Su Changge berlari mendekat dan berkata, bukankah aku memintamu untuk berlatih keras, bukankah kamu harus berlari setiap hari? Fang Yu mengerutkan kening, sebagai kepala pelayan, tugasku adalah berada di sisimu. Su Changge berkata dengan tegas. Fang Yu awalnya ingin mengatakan sesuatu. Namun saat ini, dia tiba-tiba teringat perkataan Bai Konggu. Fu Han, pemilik baru Piping Heaven, ingin menyelidikinya. Kalau begitu, ayo pergi, ikuti aku melihat surga, kata Fang Yu. Bagus, Su Changge membungkuk. Fang Yu dan Su Changge terbang jauh, lalu berjalan jauh, dan segera mereka sampai di gerbang surga mengintip. Entah kenapa, saat ini, banyak orang di alun-alun yang melihat sekilas ke langit. Saya baru mengupdate daftarnya beberapa hari yang lalu, kenapa hari ini banyak sekali orangnya? Su Changge berkata dengan curiga. Saat dia berkata, dia berlari ke alun-alun di depannya, menemukan seseorang sedang menonton pertunjukan, menanyakan beberapa patah kata, dan berlari kembali. Tuan Fang, mereka mengatakan bahwa Biro Gutian mengumumkan berita ke utara 2 jam yang lalu, mengatakan bahwa ada pengumuman berita penting pada jam 4 sore. Su Changge melihat ke arah waktu dan berkata, sekarang jam 15.52. Tinggal 8 menit lagi. Kalau begitu mari kita lihat, kata Fang Yu. Jadi Fang Yu dan Su Changge masuk ke gerbang gelombang www.novelringan.com gelombang dan menunggu dengan tenang. Orang-orang berkumpul di alun-alun. Kebanyakan adalah Ailiners dari berbagai keluarga dan sekte, dan ada juga yang murni untuk bersenang-senang. Sebentar lagi, sudah jam 4 sore. Alun-alun itu penuh sesak. Mengintip ke halaman dalam Tianju, sekelompok orang keluar. Melihat orang-orang ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Mengenakan pakaian berwarna hitam, rombongan orang ini memancarkan semburan udara dingin yang merasuk ke dalam hati masyarakat. Alun-alun, yang awalnya sedikit bising, sepertinya terpengaruh oleh nafas ini, dan tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Orang-orang di alun-alun memandangi sekelompok orang berbaju hitam dengan ekspresi ragu. Tapi orang-orang ini, mengenakan jubah hitam, berjalan keluar dari halaman dalam biro pengintip langit. Apa yang terjadi? Sekelompok orang berbaju hitam ini berjalan keluar dari halaman dalam, melompat dan langsung melayang ke udara. Orang yang berkepala dingin memiliki wajah yang dingin, dan pupil hitamnya lebih besar dari orang biasa. Setelah melayang di udara, orang-orang berbaju hitam ini tidak berbicara, wajah mereka tanpa ekspresi, dan tubuh mereka memancarkan tekanan yang besar.
Kelompok orang di bawah ini hanyalah Eyeliners yang dikirim oleh berbagai kekuatan untuk menanyakan berita, dan basis budidaya mereka rendah. Tingkat pemaksaan ini sulit untuk mereka atasi. Banyak orang menjadi pucat dan hampir tidak stabil. Ini adalah tuan baru kita yang melihat sekilas ke langit, Tuan Fu Han. Saat ini, sebuah suara keluar. Itu adalah seorang pria gemuk berjubah putih yang berdiri di pintu masuk halaman dalam, berkeringat deras dengan suara yang menyebalkan. Mantan Bai Konggu Bai telah pensiun dengan hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Fu Han akan bertanggung jawab atas semua urusan Biro Tianju. Panggil semuanya ke sini, selain masalah ini, ada pemberitahuan penting. Pria gendut itu tampak pucat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan lantang, mulai hari ini dan seterusnya, Kuan Tianju tidak lagi memberikan informasi gratis kepada dunia luar. Dengan kata lain, jika Anda ingin mendapatkan suatu informasi, Anda harus membayar sejumlah kompensasi sebelum dapat membelinya. Tentu saja, 3 daftar utama di alun-alun akan tetap diperbarui tepat waktu seperti sebelumnya. Selain itu, Biro Pengintip terkadang mengeluarkan beberapa informasi atas inisiatifnya sendiri, yang juga gratis. Mendengar kata-kata ini, wajah orang-orang di alun-alun berubah. Biro Gutian akan mulai menagih. Namun sejak berdirinya Biro Guantian, filosofi mereka selalu berbagi informasi, dan mereka tidak pernah memungut biaya. Sekarang penanggung jawab game mengintip telah berubah, dan peraturannya juga telah berubah. Ini adalah berita yang sangat hangat. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah sekelompok orang berbaju hitam di udara, terutama pria yang berdiri di posisi pertama. Pria bernama Fu Han ini, apakah ini akan mengubah konsep Gioping the Sky? Siapa yang membuat aturan ini? Kami tidak menerimanya. Saat ini, seseorang berteriak kesal. Kemana Tuan Bai pergi? Biarkan dia keluar dan berbicara dengan kami. Kami tidak mengakui bahwa kami berada di Fu Han sekarang. Seseorang berteriak. Pria gemuk yang berdiri di depan pintu halaman dalam semakin memucat ketika dia mendengar suara-suara ini, dan hendak berbicara. Wow, tapi saat ini, 2 suara teredam. Di alun-alun, 2 orang diseret paksa ke udara. Kedua pria ini adalah 2 orang yang berteriak. Saat ini, mereka terlihat kaget dan berteriak. Apa? Mereka tampaknya menderita rasa sakit yang luar biasa, fitur wajah mereka berubah, dan mereka diseret secara paksa ke depan Fu Han. Pengemis terbiasa menerima sedekah, dan suatu saat mereka tidak melakukannya. Tentu saja mereka tidak bahagia, saya bisa mengerti. Fu Han memandang 2 orang di depannya, nadanya tidak bergejolak, dan berkata, tapi aku tidak menyukainya. Suara itu jatuh, brengsek, ada tekanan yang membuat orang merinding. Kedua pria di depan mereka, berubah menjadi genangan daging dan darah, terciprat ke segala arah. Orang-orang di bawah sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan lari keluar. Fu Han tidak menghentikan orang-orang ini, tetapi membuka mulutnya dan berkata, beritahu tuanmu apa yang kamu dengar dan lihat. Mulai hari ini, Jing Tianju tidak akan lagi memberi sedekah. Kalimat ini menembus telinga semua orang seperti suara ajaib. Fang Yu dan Su Changge segera menghindar ke samping, dan kerumunan besar bergegas menuju luar. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan bau darah yang samar. Di udara, sepertinya ada darah yang berjatuhan. Orang ini cukup sombong untuk membunuh orang seperti ini di depan umum, kata Su Changge sambil menatap Fu Han di udara dengan sedikit keheranan dan kemarahan di matanya. Saya di sini hanya untuk menemui orang ini, kata Fang Yu. Hah, Tuan Fang, Anda sudah tahu bahwa Gioping akan menjadi pengontrol baru. Su Changge memandang Fang Yu dan bertanya dengan heran. Benar, tapi ini tidak bisa diungkapkan, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Memahami, jawab Su Changge. Setelah beberapa saat, semua orang lolos dari game mengintip. Alun-alun yang tadinya ramai menjadi kosong. Dan di dasar alun-alun, juga banyak noda darah dan mayat berserakan, yang sangat menjijikkan. Sekelompok orang Fu Han masih di udara. Saat ini, Fang Yu dan Su Changge berjalan perlahan menuju alun-alun. Fu Han menunduk, menatap Fang Yu dan Su Changge, dan sedikit menyipitkan mata. Pria gemuk yang berdiri di depan pintu halaman dalam juga mengubah wajahnya. Apakah kedua anak laki-laki ini mencari kematian? Berani menerobos saat ini. Tapi saat ini, Fu Han dan orang-orang berpakaian hitam di udara jatuh dari langit, tepat di depan Fang Yu dan Su Changge. Fang Yu. Fu Han memandang Fang Yu dengan mata tenang, dan berkata, ini aku.
Fang Yu berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa Anda, karyawan baru, juga akan mengenal saya. Sepertinya saya sangat terkenal akhir-akhir ini. Aku ingin bertemu denganmu, kata Fu Han. Oh, ada apa? Fang Yu bertanya. Tidak ada maksud khusus, hanya untuk bertemu. Fu Han menatap lurus ke wajah Fang Yu dan berkata, Hei, apa yang kamu katakan sangat aneh. Biar ku beritahu dulu, bosku tidak suka laki-laki. Kali ini, Su Changge menyela. Mendengar kata-kata ini, Fu Han masih tidak memiliki ekspresi, tetapi beberapa pria di belakangnya tidak menahan ekspresi mereka, menatap Su Changge. Su Changge tidak takut, menatap Fu Han. Saya di sini hanya untuk melihat daftarnya. Saya tidak punya maksud lain, kata Fang Yu. Fu Han masih menatap Fang Yu. Hei, apa maksudmu? Aku bilang bosku tidak suka laki-laki, jadi cepat minggir, kita harus memperhatikan daftar suci. Su Changge berkata dengan keras di sampingnya. Saat ini, di pintu masuk halaman dalam, sudah banyak anggota biro pengintip. Mereka melihat pemandangan ini dengan takjub. Mereka semua melihat betapa kejamnya Fu Han. Tapi sekarang, Fang Yu yang muncul. Meskipun Fang Yu terkenal, tapi dari segi horor, Fu Han, iblis yang membunuh tanpa ekspresi, bahkan lebih menakutkan. Fu Han akhirnya bereaksi, sedikit menyipitkan mata dan menatap Su Changge. Apa maksudmu? Ingin melakukannya? Su Changge mengambil 2 langkah ke depan, menjulurkan kepalanya, menunjuk ke atas kepalanya, dan berkata, ayo, aku akan menjulurkan kepalaku, jika kamu punya, sentuh saja aku dan coba temui bosku. Jangan sampai kamu mengintip ke langit. Kesombongan Su Changge terlalu dibesar-besarkan sampai batas tertentu. Beberapa bawahan di belakang Fu Han sudah menunjukkan ekspresi marah, siap bergerak. Dan sekelompok anggota biro pengintip langit di pintu masuk halaman dalam tampak bodoh. Bukankah orang ini baru saja melihat kematian tragis keduanya? Beraninya kamu menjadi begitu provokatif. Ini adalah kematian terakhir. Jika Fu Han benar-benar marah, Fang Yu mungkin tidak bisa mempertahankannya. Fu Han memandang Su Changge. Kedua pria di belakangnya melangkah maju. Detik berikutnya, Fu Han mengangkat tangan kirinya. Kedua pria itu langsung berhenti dan berhenti bergerak. Su Changge menjulurkan kepalanya dan menunggu hampir 10 detik, dan tidak ada yang melakukannya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fu Han, dan mencibir, jangan berani melakukannya. Kalau begitu jangan menghalangi jalan. Ayo masuk, bosku bebas hari ini, aku ingin melihat siapa yang masuk 5 besar daftar suci, dan mencari kesempatan untuk membersihkannya satu persatu. Kamu, jangan terlalu sombong. Salah satu bawahan di belakang Fu Han tidak bisa menahannya, menunjuk ke arah Su Changge, dan berkata dengan marah. Aku sombong, bisakah kamu melakukan ini? Ada sesuatu yang kamu lakukan. Sedikit, Su Changge langsung menjulurkan lidahnya dan memasang wajah, melakukan hal-hal arogannya. Bas, pria itu langsung mencabut bilah pedang dari pinggangnya. Saat ini, Fu Han menoleh dan menatap pria ini. Ekspresi bawahannya berubah, dan dia segera memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Fu Han melirik Su Changge, lalu ke Fang Yu www.novelringan.com Ada senyuman yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya, tapi itu sangat dingin. Hanya saja ini belum waktunya, Fang Yu, kata Fu Han dengan cahaya dingin di matanya. Kapan bukan? Kapan waktunya memulai? Fang Yu bertanya sambil sedikit tersenyum. Fu Han tidak berbicara, dan berinisiatif untuk melepaskannya. Jika kamu kenal, kamu bisa mempertahankan game Gaping. Jika tidak, kamu akan kalah dalam game Gaping di hari pertama postingan barumu, dan kamu akan menjadi lelucon terbesar di ibu kota utara. Su Changge berkata dengan sinis. Kemudian, dia dan Fang Yu berjalan ke depan dengan terhuyung-huyung. Su Changge menggelengkan kepalanya saat dia berjalan, menunjukkan ekspresi menghina. Orang-orang kulit hitam ini mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Di gerbang halaman dalam, sekelompok anggota Biro Langit Pengintip juga membuka mata lebar-lebar saat ini, melihat kedua orang yang berjalan dengan angkuh menuju daftar suci. Fu Han bahkan tidak berani melakukan apapun dengan kedua orang ini. Dia juga terkejut dengan gelar ibu kota besar utara. Fu Han memperhatikan Fang Yu dan Su Changge berjalan ke depan daftar suci, menatap mereka selama beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan menuju halaman dalam. Sekelompok pria di belakangnya, meski penuh amarah, hanya bisa mengikuti Fu Han meninggalkan alun-alun.
Bersihkan alun-alun. Fu Han berkata dengan dingin sambil berjalan melewati pria gendut itu. Dimengerti, Tuan Fu. Pria gendut itu langsung tertunduk ketakutan dan menjawab. Fang Yu dan Su Changge berdiri sebentar di depan Seng Bang, dan segera berbalik dan pergi. Mereka masuk ke sini untuk tidak melihat daftar suci sama sekali. Padahal, hanya untuk bertemu Fu Han. Alasan Su Changge begitu sombong juga karena permintaan Fang Yu. Fang Yu ingin melihat apa yang ingin dilakukan Fu Han melalui provokasi Su Changge.